Baru beberapa hari berada di luar, tetapi Situ Yufan telah berlatih keras di ruang pelatihan rahasia selama lebih dari 10 tahun. Pada hari ini, dia akhirnya memutuskan untuk menyempurnakan pil kondensasi. Meski belum sepenuhnya yakin, dia tetap ingin mengambil risiko. Waktu tidak menunggu siapapun, dia harus menyempurnakan pil kondensasi sesegera mungkin, dan kemudian membina orang-orang yang lebih kuat di puncak alam asal ilahi untuk Tiongkok Timur. Pada awal pemurnian ramuan, Situ Yufan memiliki pengalaman dalam menyempurnakan pil penggabungan dan pil api ilahi. Dia dengan cepat menyempurnakan ramuan tersebut dan kemudian mulai memadukan cairan spiritual. Pil konsentrasi menggabungkan banyak ramuan yang meningkatkan kekuatan kesadaran spiritual, membantu memadatkan jiwa. Saat menyempurnakan pil kondensasi, kekuatan kesadaran spiritual harus digunakan sepenuhnya. Untungnya, Situ Yufan memiliki banyak harta spiritual, yang berperan dalam membalikkan keadaan pada saat kritis. Untuk memadatkan dan melepaskan ramuan tersebut, Situ Yufan mengerahkan kekuatan kesadaran spiritual pohon hitam, dan berhasil mengumpulkan 9 ramuan kondensasi sekaligus. Setelah memurnikan tungku pil konsentrasi, Situ Yufan hampir pingsan. Dia belum memadatkan jiwanya, dan sekuat apapun kekuatan spiritualnya, itu memiliki batas tertentu. Setelah pil konsentrasi dimurnikan, Situ Yufan segera menyerahkannya kepada Biksu Dewa, yang meminta Biksu Dewa untuk membagikannya kepada orang-orang berkuasa yang membutuhkannya. Faktanya, budidaya Nanweng, Si Jue dan Sen Seng telah mencapai kemacetan, dan mereka kekurangan pil konsentrasi. Dengan pil kondensasi, harapan mereka untuk menerobos dan menjadi pembangkit tenaga listrik puncak di alam asal ilahi meningkat pesat. Setelah mendapatkan pil konsentrasi, seluruh tubuh biksu suci itu gemetar. Situ Yufan, kamu akhirnya menyempurnakannya. Ya, akhirnya, itu memenuhi harapan. Itu telah disempurnakan dan dapat menumbuhkan beberapa ahli alam puncak Shen Yuan untuk Tiongkok Timur. Biksu Dewa berkata Situ Yufan, kontribusi Anda terhadap Tiongkok Timur pasti akan tercatat dalam sejarah. Saya tidak terlalu banyak berpikir. Saya hanya berharap Tiongkok Timur tidak mengalami baptisan perang lagi, kata Situ Yufan dengan tenang. Setelah mengalami banyak hal, dia menganggap enteng semuanya. Dulu, dia memiliki ide untuk memusnahkan semua ninja Jepang dan memasuki dunia suci. Kini dia tidak lagi memiliki pemikiran itu dan hanya berharap untuk menjamin keamanan Tiongkok Timur. Sekarang 4 sekte Ibel utama telah dihancurkan, satu-satunya ancaman yang tersisa adalah klan bintang. Star Clan adalah salah satu ras terkuat di langit berbintang tak berujung, menempati wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Klan bintang juga memiliki musuh yang kuat, dan tidak mungkin mereka mengirimkan seluruh pasukannya untuk merebut tanah timur. Selama sekelompok orang kuat yang dikirim oleh Star Clan tersingkir, maka Star Clan tidak akan bertindak gegabah di masa depan. Mereka harus mempertimbangkan apakah layak menginvestasikan lebih banyak orang kuat dari Star Clan dan mengambil risiko kehilangan lebih banyak orang kuat dari Star Clan. Datang dan rebut Tiongkok Timur. Jika menurut mereka hal ini tidak hemat biaya, mereka pasti akan meninggalkan Tiongkok Timur dan memilih target lain untuk memulai. Prioritas utama adalah Situ Yufan harus membuat persiapan yang cukup untuk menimbulkan kerugian besar pada orang-orang kuat di klan bintang. Setelah menyempurnakan pil konsentrat, Situ Yufan tidak meminum pil konsentrat. Kekuatan spiritualnya sudah lama bisa mengembun. Selama kekuatan spiritualnya mencukupi, dia secara alami akan bisa memadatkan jiwanya. Terlebih lagi, dengan memadatkan jiwa tanpa bantuan kekuatan luar, jiwa yang terkondensasi akan menjadi lebih kuat, yang juga akan bermanfaat bagi budidayanya di masa depan. Oleh karena itu, Situ Yufan terus berlatih keras dalam pengasingan, dan pada saat yang sama mulai mempelajari dan menyempurnakan pil pemecah kekosongan. Dia tahu betul bahwa dia seharusnya tidak dapat menyempurnakan pil pemecah kekosongan dalam waktu singkat, setidaknya sampai budidayanya mencapai puncak alam asal ilahi. Namun, hal ini tidak menghalanginya untuk mempelajari dan mensimulasikan pemurnian pil pemecah kekosongan dengan cermat untuk mempersiapkan penyempurnaan pil pemecah kekosongan di masa depan. Dengan kristal biru bintang, Situ Yufan mengembangkan kekuatan kesadaran spiritual dengan sangat cepat. Dalam 100 tahun terakhir di ruang latihan rahasia, Situ Yufan merasa kekuatan kesadaran spiritualnya telah mencapai batasnya. Tanpa ragu-ragu, dia segera mulai menyerang kemacetan tersebut. Memadatkan jiwa sangatlah sulit bagi praktisi biasa, tetapi kekuatan spiritual Situ Yufan telah lama mampu memadatkan, jadi memadatkan jiwa adalah hal yang mudah baginya. Sangat lancar baginya untuk memadatkan jiwanya. Itu adalah hal yang biasa, dan jiwanya berhasil dipadatkan. Terlebih lagi, jiwanya sangat kental, jauh lebih unggul dari orang kuat lainnya yang baru saja menembus kemacetan. Haha, aku juga merupakan pembangkit tenaga listrik puncak di alam asal ilahi. Situ Yufan sangat bersemangat. Selama periode ini, dia menyempurnakan beberapa tungku pil konsentrat lagi. Karena hanya ada 3 orang kuat dengan tingkat kultivasi puncak pada tahap akhir alam asal ilahi di Dongtu Senzu, mereka bahkan tidak dapat menggunakan tungku pil konsentrat. Oleh karena itu,
dia membagikan beberapa pil konsentrasi dan memberikannya kepada orang-orang berkuasa di benua Tianhong, sehingga orang-orang berkuasa di tahap akhir alam Shenyuan di benua Tianhong dapat menerobos kemacetan. Orang-orang kuat di benua Tianhong pasti akan maju dan mundur bersama Situ Yufan di masa depan karena mereka tidak memiliki wilayah. Awalnya, benua Tianhong memiliki 15 ahli puncak alam Shenyuan dan 29 pembangkit tenaga listrik alam Shenyuan pada tahap akhir. Setelah mendapatkan pil kondensasi, 12 di antaranya telah menembus ke tingkat budidaya alam Shenyuan puncak. Saat ini, ada 27 orang kuat di puncak alam asal ilahi dan 17 orang kuat di tahap akhir alam asal ilahi di benua Tianhong. Orang-orang berkuasa di benua Tianhong sangat berterima kasih dan menghormati Situ Yufan, dan mereka mematuhi kata-katanya. Meski kekuatan benua Tianhong secara keseluruhan lebih kuat dari dunia budidaya Tiongkok Timur, mereka tidak berniat menduduki sarang burung murai. Situ Yufan melihat pil konsentrat masih banyak yang tersisa, sehingga ia terlalu malas untuk terus menyempurnakan pil konsentrat. Dia mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk berlatih dan meneliti pil pemecah kekosongan, berharap untuk menyempurnakan pil pemecah kekosongan sesegera mungkin. Setelah pil pemecah kekosongan disempurnakan, naga leluhur dan naga beku diharapkan dapat menerobos ke alam penghancur kekosongan, dan 3 ahli alam pemecah kekosongan dari benua Tianhong juga diharapkan memulihkan budidaya mereka. Namun, setelah Situ Yufan berhasil menembus tingkat kultivasi, dia memutuskan untuk keluar sekali dan melihat situasi di Tiongkok Timur. Setelah Situ Yufan keluar dari pengasingan, dia mengaktifkan ruang kesadarannya untuk memeriksa situasi di Gunung Shaoxi. Dia menemukan bahwa Gunung Shaoxi jauh lebih hidup. Di kaki Gunung Shaoxi, kuil Shaolin mulai merekrut murid. Murid-murid yang baru direkrut semuanya ditempatkan di biara-biara di lereng gunung, dan mereka diajari bagaimana memulainya. Situ Yufan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu di luar. Bagaimanapun, kuil Shaolin telah merekrut banyak murid baru, berjumlah puluhan ribu. Semua murid ini dipilih dengan cermat, dan kualifikasi mereka adalah yang terbaik. Yang Yi benar-benar melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia benar-benar seorang kepala biara yang kompeten, puji Situ Yufan. Saat berikutnya, dia menemukan Yang Yi. Yang Yi, bagaimana rasanya menjadi kepala biara? Situ Yufan bertanya sambil tersenyum. Situ Yufan, kamu keluar dari pengasingan. Keluar dan bantu aku secepatnya. Aku hampir kelelahan. Tidak mudah menjadi kepala biara. Sayangnya, kepala biara Hui Guang tidak pernah kembali. Jika dia bisa kembali tepat waktu, aku akan memberinya posisi kepala biara. Kembalikan padanya. Yang Yi berkata dengan gembira. Situ Yufan memandang Yang Yi dan berkata, Yang Yi, saya pikir kamu membodohi saya. Lihat dirimu, kultivasimu tidak tertunda sama sekali, dan kamu telah mencapai tahap akhir dari alam asal ilahi. Jika kamu terlalu sibuk dan tidak bisa pergi, di mana kamu punya waktu untuk berlatih? Situ Yufan, ini berkat pil api ilahi yang kamu sempurnakan, kalau tidak, aku tidak akan menjadi orang yang kuat di tahap akhir ilahi alam asal begitu cepat. Yang Yi berkata dengan penuh terima kasih. Situ Yufan bertanya bagaimana budidaya Mu Yingsue dan Yulong. Jangan khawatir, tingkat kultivasi Mu Yingsue dan Yulong juga telah menembus, dan Li Qianjun dan Situ Ling juga telah menjadi orang kuat di tahap akhir alam asal ilahi. Namun, 18 arahat telah keluar untuk membasmi 4 alam utama, Sekte Setan. Sisa-sisa budidaya mereka belum mampu menerobos, kata Yang Yi. Segera panggil 18 arahat dan kirim kembali orang kuat lainnya untuk membasmi sisa-sisa 4 Sekte Setan besar. Yang Yi berkata saya sudah mengirimi mereka pesan. Di masa depan, ketika berhadapan dengan klan bintang, 18 arahat akan mampu memikul tanggung jawab yang besar, dan akan sulit bagi orang kuat lainnya untuk membantu. Oleh karena itu, Situ Yufan berharap 18 arahat dapat menerobos dan menjadi orang kuat di tahap akhir alam Shenyuan secepatnya, dan kemudian jika mereka telah mengumpulkan cukup banyak, mereka dapat meminum pil kondensasi. Faktanya, Situ Yufan telah menghitung dalam pikirannya. Dia tahu betul bahwa tidak banyak orang kuat yang layak untuk dibudidayakan di Tiongkok Timur. Karakter seperti generasi yang lebih tua telah melewatkan usia terbaik untuk berkultivasi, dan ada batasan seberapa besar mereka dapat meningkatkan kultivasinya. Hanya si Jue, Shen Mong, dan Nan Weng yang masih diharapkan menjadi kuat di alam penghancur kekosongan. Dibandingkan dengan generasi tua, generasi muda memiliki banyak pelatihan yang layak, seperti Situ Yufan, Yang Yi, Mu Yingsue, dan Yulong, serta master muda seperti 18 arahat, Li Qianjun, dan Situ Ling. Ada juga beberapa tuan muda yang tak tertandingi di sekte abadi lainnya, tetapi Situ Yufan tidak berniat membawa mereka melawan orang-orang kuat dari klan bintang, jadi dia memutuskan untuk fokus melatih Mu Yingsue, Yang Yi, Yulong, Situ Ling, Li Qianjun, dan 18 arahat. Li Qianjun adalah pewaris Kunlun, dan sangat mustahil berurusan dengan orang-orang kuat dari klan bintang. Situ Yufan melatihnya untuk membalas kebaikan Kunlun kepada keluarga mereka. Situ Ling merupakan adik dari Situ Yufan,
tentunya harus fokus berlatih agar keluarga Situ bisa menjadi keluarga besar dan transenden. Situ Yufan mendiskusikan beberapa hal dengan Yang Yi, dan kemudian pergi ke markas besar Sekte Lingluo untuk menemui Yulong dan Mu Yingsui. Formasi alam di luar Sekte Lingluo belum ditutup. Mereka juga merekrut murid, dan ada cukup banyak murid yang direkrut. Melihat Yu Xiaoyan yang sangat sibuk, Situ Yufan bertanya Bibi Yu, di mana Yulong dan Mu Yingsui. Mereka semua berlatih keras dalam pengasingan. Apakah kamu ingin aku memanggil mereka? Kata Yu Xiaoyan. Situ Yufan menggelengkan kepalanya lupakan, saya tidak akan mengganggu kultivasi mereka. Bibi Yu, ada 5 pil konsentrasi di sini, 2 di antaranya untuk Yulong dan Mu Yingsui, dan 3 lainnya disediakan untuk Ling Luozong. Situ Yufan, saya tidak akan mengucapkan terima kasih. Pil kondensasi terlalu penting bagi Sekte Lingluo kita. Bibi Yu, kita satu keluarga, jangan sopan padaku, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Bagus, Bibi Yu, aku akan pergi sekarang. Aku akan melakukan babak baru pengasingan dan pengembangan diri. Pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Yu Xiaoyan, Situ Yufan kembali ke Gunung Shaoxi, dan kemudian bersembunyi di ruang latihan rahasia untuk berlatih keras. Baginya, meningkatkan budidaya adalah hal terpenting. Sekarang dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik puncak di alam asal ilahi, dia perlu mengumpulkan kekuatan spiritual dan esensi ilahi yang cukup sebelum dia dapat meminum pil pemecah kekosongan dan menerobos untuk menjadi pembangkit tenaga listrik alam penghancur kekosongan. Selain itu, dia perlu mempelajari dan menyempurnakan pil pemecah kekosongan agar siap sepenuhnya untuk menyempurnakan pil pemecah kekosongan di masa depan. Pada saat yang sama, dia mendesak kristal ajaib, manik-manik roh, dan manik-manik jiwa darah untuk menyerap energi, karena setelah terobosan budidayanya sendiri, harta karunnya dapat menyerap lebih banyak energi dan mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Waktu berlalu hari demi hari, dan dia mulai berlatih dengan serius, tidak menyadari berlalunya waktu. Dalam sekejap mata, sudah lebih dari setahun sejak kuil Shaolin membuka kembali gerbangnya, dan Situ Yufan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan di ruang latihan rahasia. Dalam 100 tahun terakhir, dia telah mencapai terobosan dalam kultivasi hingga puncak alam asal ilahi. Setelah berlatih selama 900 tahun berikutnya, budidaya Situ Yufan akhirnya mencapai batasnya dan dia dapat menembus kemacetan kapan saja. Sebaliknya, Yang Yi dan yang lainnya paling banyak berlatih di pagoda, dan rasio waktunya jauh lebih buruk daripada di ruang pelatihan rahasia, sehingga tingkat kultivasi mereka meningkat jauh lebih lambat. Situ Yufan tidak segera menerobos kemacetan karena dia tidak sepenuhnya yakin akan keberhasilan terobosan sebelum menyempurnakan pil pemecah kekosongan. Dalam hal menyempurnakan pil pemecah kekosongan, setelah persiapan yang begitu lama, dia hampir yakin. Namun, Situ Yufan tidak segera menyempurnakan pil pemecah kekosongan, melainkan keluar dari pengasingan. Biksu ilahi senior, bagaimana proses pemberantasan sisa-sisa 4 sekte ibel besar? 18 Arhat, Yang Yi, Mu Yingsui, Yulong, Situ Ling, dan Li Qianjun semuanya berlatih keras di pagoda. Biksu ilahi sudah menjadi orang yang kuat di puncak alam asal ilahi, dan auranya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Situ Yufan, kamu bisa berlatih dengan tenang. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusan 4 sekte ibel utama. Sekarang 4 sekte ibel besar itu seperti tikus jalanan dan tidak diterima. Banyak orang kuat dari 4 sekte ibel utama telah digali dan mati. Sangat menyedihkan, kata biksu itu. Ini yang terbaik. Jika sisa-sisa dari 4 sekte ibel utama tidak dibunuh, cepat atau lambat mereka akan menjadi bencana, kata Situ Yufan dengan gembira. Biksu Dewa berkata Situ Yufan, kami telah memperhatikan pergerakan binatang buas di luar angkasa dan klan bintang, tetapi orang kuat dari klan bintang menghilang begitu saja dan tidak pernah muncul lagi. Adapun binatang buas di luar angkasa, tidak ada jejaknya sama sekali. Klan bintang dan binatang buas dari luar angkasa belum muncul, jadi kita tidak bisa mengendurkan kewaspadaan kita, kata Situ Yufan. Biksu ilahi itu mengangguk dan berkata saya akan menyampaikannya kepada sekte abadi lainnya untuk bersama-sama mengawasi Tiongkok Timur dan Laut Cina Selatan. Ada juga Pulau Jepang, kita harus mengirimkan lebih banyak informan ke sana. Dia berpikir sejenak dan berkata saya telah menaklukkan banyak ninja Jepang dan akan mengirim mereka semua ke Pulau Jepang. Situ Yufan, kamu telah memikirkannya dengan hati-hati. Biksu Dewa itu memuji. Situ Yufan berkata biksu ilahi senior, harap perhatikan situasi di luar. Saya akan mencoba menyempurnakan pil pemecah kekosongan sesegera mungkin. Benarkah? Seberapa yakinkah kamu? Kata biksu itu dengan penuh semangat. Saya hanya yakin 8 atau 9%, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin, kata Situ Yufan. Biksu ilahi berkata Situ Yufan, setelah menyempurnakan pil pemecah kekosongan, Anda tidak dapat memberikan terlalu banyak kepada orang-orang kuat di benua Tianhong. Jika kekuatan mereka berkembang dan mereka ingin menduduki Tiongkok Timur, maka dosa kita akan menjadi besar.
Situ Yufan mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saya bijaksana. Kecuali ada berita tentang klan bintang, saya tidak akan memberi mereka pil pemecah kekosongan dengan mudah. Oke, jika menurutmu begitu, aku lega. Biksu ilahi senior, Anda harus memanfaatkan waktu untuk berlatih dan berusaha mengumpulkan energi yang cukup untuk mencapai kemacetan secepat mungkin. Saya akan. Setelah Situ Yufan selesai berbicara, dia bersembunyi di ruang kesadaran. Setelah memasuki ruang kesadaran, dia memeriksa pertumbuhan ramuan tersebut, dan kemudian bersembunyi di ruang kesadaran, bersiap untuk menyempurnakan pil pemecah kekosongan. Saat memeriksa ramuan tersebut, dia mengambil sebagian dari semua ramuan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil pemecah kekosongan dan membuat persiapan awal untuk menyempurnakan pil pemecah kekosongan. Ramuan dari pil pemecah kekosongan sangat berharga dan langka. Situ Yufan telah mencoba yang terbaik untuk mengolah ramuan tersebut, tetapi ramuan yang telah dia kembangkan dapat dimurnikan menjadi paling banyak 5 tungku pil pemecah kekosongan. Jika pemurniannya gagal dan dia kehilangan sebagian ramuannya, dia akan sangat patah hati. Selain itu, dia harus meninggalkan beberapa ramuan agar dia dapat terus mengembangkan ramuan baru di masa depan. Namun jika ada obat mujarab yang hilang, akan sulit untuk mengumpulkan semuanya di kemudian hari. Situ Yufan telah menghitung bahwa meskipun dia kehilangan satu ramuan, dia masih bisa memurnikan 3 tungku ramuan, itu sudah cukup. Tinggalkan sebagian ramuannya agar Anda dapat terus mengolah ramuan baru di masa depan. Sebelum menyempurnakan obat mujarab, Situ Yufan terlebih dahulu menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin dan memberitahu roh senjata di ruang kesadaran untuk tidak mengganggunya. Kemudian beberapa ramuan untuk memulihkan kekuatan kesadaran spiritual disiapkan, dan manik-manik energi juga tersedia. Tidak peduli dimanapun energinya habis, energi tersebut dapat diisi ulang pada waktunya, yang dapat mengurangi kemungkinan kegagalan sebanyak mungkin. Setelah semuanya siap, Situ Yufan mengeluarkan kuali 9 naga, menyebarkan ramuannya, dan bersiap untuk menyempurnakan pil pemecah kekosongan. Harus berhasil. Situ Yufan menggumamkan sesuatu dalam hati, dan kemudian mulai menyempurnakan ramuannya. Dia ahli dalam memurnikan ramuan itu tanpa kesulitan apapun. Hal tersulit dalam menyempurnakan pil pemecah kekosongan adalah mengintegrasikan 5 ramuan berkualitas tinggi dengan atribut 5 elemen menjadi satu tanpa konflik. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Situ Yufan, karena ia telah belajar selama ratusan tahun dan sudah mengetahui bagaimana cara mengintegrasikan ramuan 5 elemen. Semuanya berjalan sangat lancar, tetapi ketika dia mencapai tahap memadatkan pil, kekuatan spiritualnya akhirnya menjadi sedikit lemah. Situ Yufan telah mempersiapkan diri dengan baik dan memasukkan obat mujarab ke dalam mulutnya, dan kekuatan spiritualnya segera pulih. Dia terhibur dan terus memadatkan ramuan itu. Dia tahu betul bahwa jika kekuatan kesadaran spiritualnya tidak mencukupi, dia akan menyia-nyiakan ramuan itu dengan sia-sia. Ramuan dari Breaking the Void Pill sangat berharga. Kuncinya adalah sangat langka. Dia tidak membiarkan kegagalan. Untungnya, dia sudah siap dan dapat terus menyempurnakan ramuan tersebut setelah meminumnya. Ketika cairan spiritual terintegrasi sepenuhnya dan dikondensasi menjadi ramuan, Situ Yufan memainkan teknik pengumpulan ramuan dan mulai mengumpulkan ramuan. Melihat pil pemecah su memasuki botol giok satu demi satu, Situ Yufan begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. 9 pil pemecah kekosongan setara dengan 9 ahli alam pemecah kekosongan. Itu sangat bagus. Terlepas dari kelelahannya, dia bersiap untuk meninggalkan pengasingan dan menyampaikan kabar baik kepada biksu tersebut. Akibatnya, dia sangat lelah hingga dia terduduk di tanah. Situ Yufan dengan cepat berlatih dan memulihkan tingkat kultivasinya. Pada saat dia memulihkan budidayanya, itu sudah sehari kemudian. Situ Yufan meminum pil poksu dan bersiap untuk memberitahu biksu dewa kabar baik tersebut. Akibatnya, dia tidak menemukan biksu dewa di Gunung Shaoxi. Akhirnya, dia mengetahui bahwa biksu dewa telah keluar dan tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Sungguh, aku tidak bisa menemukan siapapun untuk berbagi kegembiraanku, jadi kenapa aku tidak pergi ke pegunungan Kunlun dan mengirimkan pil pemecah su ke Zulong dan senior si Jue menghela nafas. Dia melakukannya segera setelah dia memikirkannya, memberitahu orang yang bertanggung jawab, dan kemudian mengaktifkan ruang kesadarannya untuk bergegas menuju Gunung Kunlun. Setelah meninggalkan Gunung Shaoxi, Situ Yufan menyerahkan kendali ruang kesadaran kepada roh ruang kesadaran, dan terus berlatih keras dalam pengasingan. Sebelum mengasingkan diri, Situ Yufan bertemu dengan Frost Dragon dan memberikan pil pemecah kekosongan kepada Frost Dragon. Frost Dragon, aku tidak mengingkari janjiku. Ini adalah pil pemecah kekosongan yang aku sempurnakan. Ini benar-benar pil pemecah kekosongan. Seru naga es raksasa. Frost Dragon, minumlah Void Breaking Pill dan pecahkan kemacetan secepatnya. Mungkin aku masih membutuhkan bantuanmu. Naga es raksasa berkata Situ Yufan, berikan aku pil pemecah kekosongan dan berbaik hatilah padaku lagi. Bahkan jika ini adalah situasi yang menyedihkan, aku akan menemanimu untuk melewatinya.
Oke, aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah mengatakan itu, si Tu Yufan segera menghilang dan muncul di ruang latihan rahasia pada saat berikutnya. Sudah lama sekali sejak budidaya si Tu Yufan mencapai puncak alam asal ilahi, dan dia telah mengumpulkan cukup banyak. Dia juga mempertimbangkan apakah akan menerobos kemacetan secepat mungkin dan berusaha menjadi pemain kuat di alam penghancur kekosongan secepat mungkin. Di masa depan, dia akan menghadapi orang-orang kuat dari klan bintang. Dengan tingkat kultivasinya, akan sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi melindungi Tiongkok Timur. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia tidak segera menerobos kemacetan tersebut. Dia tahu betul bahwa budidayanya telah meningkat dengan sangat cepat, dan terobosan berturut-turut dalam kemacetan kemungkinan besar akan mempengaruhi budidayanya di masa depan. Sebaiknya aku up sebentar. Jika aku bisa menerobos kemacetan tanpa menggunakan pil pemecah kekosongan, itu yang terbaik, kata si Tu Yufan dalam hati. Kultivasi adalah sesuatu yang bertentangan dengan alam. Jika Anda tidak melalui kesulitan, Anda tidak akan bisa berkembang. Mereka yang berhasil menerobos tanpa mengandalkan kekuatan eksternal dan hanya mengandalkan kemauan dan kultivasinya sendiri akan mendapatkan keuntungan terbesar. Dia tidak mencoba menyelamatkan pil pemecah kekosongan, tapi dia hanya memikirkannya dalam jangka panjang. Tentu saja, jika orang kuat dari klan bintang muncul, si Tu Yufan tidak akan tenang secara perlahan. Sekarang orang kuat dari klan bintang belum muncul, dia masih bisa menunggu. Sepanjang perjalanan menuju Gunung Kunlun, si Tu Yufan sedang mundur. Setelah sampai di kaki Gunung Kunlun, roh senjata di ruang kesadaran membangunkan si Tu Yufan. Si Tu Yufan muncul di kaki Gunung Kunlun dan berkata dengan lantang junior si Tu Yufan ingin bertemu dengan senior si Jue. Suaranya keras. Kudengar si Tu Yufan lah yang meminta audiensi, namun murid-murid penjaga gunung di Kunlun tidak mengenalnya, sehingga mereka hanya bisa segera naik ke gunung untuk menyampaikan pesan tersebut. Namun, sebelum para murid yang menjaga gunung dapat mendaki gunung, seseorang terbang keluar dari gunung. Si Tu Yufan, silakan naik gunung. Orang kuat yang terbang ternyata adalah si Jue. Senior si Jue, si Tu Yufan terbang menuju si Jue. Beberapa saat kemudian, keduanya bertemu di puncak gunung. Si Tu Yufan, aku tidak menyangka setelah setahun tidak bertemu denganmu, kamu telah mencapai puncak alam asal ilahi. Senior si Jue, saya di sini kali ini untuk membawakan hal-hal baik untuk Anda dan Senior Zulong. Si Tu Yufan langsung ke pokok permasalahan. Si Jue bahkan lebih terkejut lagi apakah itu pil poksu. Senior si Jue, kamu benar-benar luar biasa. Kamu sudah menebaknya bahkan sebelum aku mengatakannya. Si Tu Yufan berkata sambil tersenyum. Jika Anda tidak menyebut Senior Zulong, saya tidak akan menyangka bahwa sejak Anda menyebut Senior Zulong, satu-satunya hal yang baik baginya adalah pil pemecah kekosongan dan ramuan untuk memperpanjang hidup. Ramuan untuk memperpanjang hidup terlalu langka, jadi menurutku kamu menyempurnakan pil pemecah su, kata si Jue sambil tersenyum. Si Tu Yufan tersenyum dan berkata haha ini adalah dua pil pemecah su, satu untuk Senior Zulong, dan yang lainnya untuk Senior si Jue. Dia menyerahkan botol giok itu kepada si Jue. Tangan si Jue gemetar saat dia mengambil dua botol giok itu. Si Tu Yufan, terima kasih banyak. Pil poksu sangat berharga, dan Anda benar-benar memberi kami dua pil dari Kunlun. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, kata si Jue. Si Tu Yufan menggelengkan kepalanya dan berkata senior si Jue, tolong jangan katakan itu. Jika suatu hari klan bintang yang kuat menyerang, Kunlun harus melangkah maju dan bertarung dengan saya untuk melawan klan bintang yang kuat. Anda telah mengambil alih pil pemecah kekosongan dan peningkatannya akan baik bagi Tiongkok Timur untuk meningkatkan budidaya mereka. Si Tu Yufan, menjaga Tiongkok Timur adalah tugas kami. Bahkan jika Anda tidak memberitahu kami tidak akan menghindarinya. Senior, saya berharap Anda dan Senior Zulong dapat menembus kemacetan secepat mungkin dan menjadi kuat di alam penghancur kekosongan. Terima kasih, Senior, aku akan pergi sekarang. Si Tu Yufan berdiri dan pergi tanpa tinggal. Si Jue sangat ingin mengirimkan pil poksu ke Zulong dan tidak membujuk si Tu Yufan untuk tinggal. Setelah meninggalkan Gunung Kunlun, si Tu Yufan memutuskan untuk melakukan perjalanan sendiri ke Laut Cina Selatan. Bagaimanapun, roh senjata di ruang sadar mengontrol jalan dan tidak menunda waktu kultivasinya. Laut Cina Selatan sangat luas dan tidak terbatas, dan dia sedikit khawatir dengan munculnya orang-orang kuat dari klan bintang di Laut Cina Selatan. Di satu sisi, dia ingin memeriksanya secara langsung, dan di sisi lain, dia juga ingin mengirimi Nan Weng pil pemecah su. Xiao Yao Xianmen dan Kuil Shaolin juga merupakan sekutu, dan Nan Weng berharap untuk menerobos dan menjadi orang yang kuat di alam penghancur kekosongan, jadi dia akan memberinya pil alam penghancur kekosongan. Setelah Nan Weng berhasil menerobos, Dong Tu Senzu akan memilikinya satu lagi orang kuat di alam penghancur kekosongan. Ia juga memiliki kekuatan lebih untuk menghadapi yang kuat dari klan bintang.
Setelah mengambil keputusan, Situ Yufan membiarkan roh senjata di ruang kesadaran melanjutkan perjalanannya, dan dia memasuki ruang latihan rahasia untuk melanjutkan latihan kerasnya. Meski akumulasinya cukup, ia belum mencapai batasnya dan masih ada ruang untuk perbaikan. Dalam keadaan seperti itu, dia pasti tidak akan bermalas-malasan. Dia harus bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya dan berusaha untuk menerobos kemacetan secepat mungkin dan menjadi orang yang kuat di alam penghancur kekosongan. Laut Cina Selatan jauh dari Gunung Kunlun. Situ Yufan tidak tahu sudah berapa lama dia berlatih, tapi akhirnya dia sampai di wilayah Sekte Abadi Xiaoyao. Setelah sampai di tempat tersebut, Situ Yufan keluar dari pengasingan. Dia masuk ke wilayah Xiaoyao Xianmen dan segera dihentikan oleh orang-orang kuat Xiaoyao Xianmen. Ini adalah tempat Xiaoyao Xianmen. Tidak ada yang diizinkan masuk. Orang tahu ini, nama saya Situ Yufan, dan saya di sini untuk mengunjungi senior Nanweng. Kamu adalah Situ Yufan, dan aku tetap Yang Yi. Nak, kami tinggal di sini. Entah berapa banyak orang yang kami temui yang berpura-pura menjadi Situ Yufan. Jika kamu ingin membohongi kami, berhentilah bermimpi. Situ Yufan tersenyum pahit. Saya benar-benar Situ Yufan, tidak perlu berbohong. Pergi saja dan laporkan saya, dan seseorang akan mengenali saya. Nak, jangan buang waktu kita. Kita sudah mencoba berkomunikasi berkali-kali sebelumnya, tapi hasilnya bohong. Melihat bahwa dia tidak dapat meyakinkan murid-murid Xiaoyao Xianmen, Situ Yufan hanya berteriak, Senior Nanweng, Situ Yufan ingin bertemu denganmu. Senior Nanweng, Situ Yufan ingin bertemu denganmu. Suaranya sangat keras bahkan jika Nanweng tidak ada, orang kuat lainnya dari Xiaoyao Xianmen masih bisa mendengarnya. Ekspresi murid Xiaoyao Xianmen yang menjaga gerbang berubah drastis. Mereka tahu bahwa Situ Yufan bukanlah orang baik, karena mereka tahu dari suaranya bahwa dia sangat kuat. Nanweng dan Feng Chensing sama-sama mendengar suara Situ Yufan dan mengenalinya sebagai miliknya, dan buru-buru keluar untuk menyambutnya. Yang mulia Situ Yufan, Anda telah datang jauh-jauh, dan Anda benar-benar kecewa. Mohon maafkan saya. Murid Xiaoyao Xianmen yang menjaga gerbang ketakutan saat melihat Feng Chensing menghormati Situ Yufan. Tuan Feng, Senior Nanweng. Situ Yufan membungkukkan tangannya memberi hormat. Situ Yufan, silakan masuk. Kata Nanweng. Oke, Situ Yufan mengangguk dan berkata, kalian berdua, saya ingin tahu apakah ada jejak orang kuat klan bintang di Nanhai baru-baru ini. Feng Chensing berkata, jangan khawatir, kami para kultivator di Nanhai memperhatikan dengan cermat, selama klan bintang muncul, kami akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Selain itu, kami telah mengirim banyak praktisi untuk menyelidiki di sekitar Pulau Dongying. Saya benar-benar minta maaf karena mengganggu kalian semua, kata Situ Yufan penuh terima kasih. Nanweng berkata, Situ Yufan, mengapa Anda menjadi semakin sopan? Kami para kultivator di Laut Cina Selatan juga harus melakukan bagian kami untuk menjaga daratan timur Tiongkok, bukan membantu Anda. Ya, Feng Chensing berkata sambil tersenyum. Nanweng berkata, Situ Yufan, Anda melakukan perjalanan khusus untuk memeriksa situasinya. Tentu saja tidak. Sebenarnya, saya memberi senior Nanweng pil pemecah su, berharap dapat membantu senior Nanweng menerobos kemacetan secepat mungkin. Melanggar pil su, Nanweng dan Feng Chensing keduanya berseru. Situ Yufan berkata, saya baru saja memperbaikinya dan segera mengirimkannya ke senior Nanweng. Situ Yufan, terima kasih banyak. Kata Nanweng penuh terima kasih. Ini pil poksu. Senior Nanweng, terimalah. Oke, maafkan aku. Nanweng tidak bisa menolak. Senior Nanweng, pemimpin Sekte Feng, pil pemecah su telah dikirimkan, dan saya harus pergi. Situ Yufan menangkupkan tangannya dan berkata. Feng Chensing berkata, kamu akhirnya datang ke Sekte Abadi Xiaoyao, dan kamu bahkan belum masuk, jadi kamu harus pergi. Ini tidak baik. Aku kehilangan etiketku. Akhirnya, dia pergi ke markas Xiaoyao Xianmen dan tinggal selama sehari. Setelah meninggalkan Sekte Abadi Xiaoyao, Situ Yufan pergi menemui Li Qingyun dan 12 Raja Kong, dan meninggalkan mereka dengan banyak pil spiritual. Li Qingyun dan yang lainnya tidak bersama Situ Yufan, dan tingkat budidaya mereka sudah jauh lebih buruk daripada para pembudidaya Laut Cina Selatan seperti 18 Dewa Perang di Pulau Kunsa, 9 Setan di Pulau Gelap, dan 7 Pahlawan di Pulau Kunsa. Pulau Naga Biru. Tentu saja Situ Yufan akan memberi mereka sejumlah kompensasi dan membiarkan mereka terus memperhatikan situasi di Laut Cina Selatan. Mengucapkan selamat tinggal kepada Li Qingyun dan yang lainnya, Situ Yufan berangkat lagi. Berpikir untuk memberikan pil pemecah kekosongan kepada Sekte Abadi Kunlun dan Xiaoyao, Situ Yufan tiba-tiba berpikir bahwa dia tidak bisa memihak satu sama lain. Dia berencana pergi ke Jingemen, King Yunhui, Lembah Suiwei, dan Sekte Lingluo, dan memberi mereka semua pil pemecah kekosongan. Beberapa bulan berlalu sambil berjalan dan menunggu Situ Yufan membagikan semua pil poksu. Dia kembali ke Gunung Shaoxi lagi dan menemukan bahwa Yang Yi, Yulong, Mu Yingsui, Li Qianjun,
Si Tuling, dan 18 arhat semuanya telah meninggalkan pengasingan. 18 arhat telah melakukan pekerjaan dengan baik. Mereka semua telah menembus tahap akhir alam asal ilahi, puji Si Tuyufan. Pada saat yang sama, ia menemukan bahwa tingkat kultivasi Yang Yi, Yulong, Mu Yingsui, Li Qianjun, dan Si Tuling semuanya telah mencapai puncak alam asal ilahi, dan mereka dapat menerobos ke puncak alam asal ilahi. Alam kapan saja. Setiap orang sangat baik, dan tingkat kultivasi mereka meningkat dengan sangat cepat. Yang Yi berkata Si Tuyufan, kamu bahkan lebih luar biasa, kamu benar-benar telah menembus puncak alam asal ilahi. Jangan saling menyombongkan diri. Karena kultivasi kalian sudah cukup, saya akan memberikan kalian pil konsentrasi. Saya harap kalian bisa menerobos kemacetan secepat mungkin. Oke, ayo mengasingkan diri dan segera berlatih, kata Mu Yingsui. Yulong memandang Si Tuyufan dengan penuh kasih sayang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu pergi mengasingkan diri, aku ingin menemani Yulong. Wajah Giok Yulong dipenuhi awan, dan dia sangat pemalu. Mu Yingsui tersenyum dan berkata hehe kakak Yulong sangat malu. Yulong berkata saudari Yingsui, jika kamu berani mengolok-olokku, aku tidak akan mengalahkanmu. Mu Yingsui berlari ke belakang Si Tuyufan dan berkata, saudara Situ, kamu harus menyelamatkan saya. Si Tuyufan menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu ingin pergi ke pagoda untuk mundur? Jika tidak, kita akan bersenang-senang. Kita akan mundur, kata Yang Yi cepat. Yulong membawa semua orang ke dalam pagoda, lalu berjalan ke Si Tuyufan. Yulong, setelah berlatih sekian lama, aku akan mengajakmu bersantai, kata Si Tuyufan. Oke, mereka berdua pertama-tama mengunjungi pegunungan tempat Gunung Shaoxi berada, lalu pergi ke pegunungan Qingtian. Mereka sangat tertarik. Beberapa hari kemudian, Yulong merasa puas dan memasuki pagoda untuk mundur guna menerobos kemacetan. Melihat Yang Yi dan yang lainnya akan menerobos kemacetan, Si Tuyufan tahu bahwa beberapa rekan monsternya seharusnya mampu berkultivasi dengan cukup. Sudah waktunya aku mengirimi mereka obat mujarab. Pola darah, ulat sutra es milenium, jangkrik emas bersayap 14, pemimpin simpanse, dan Phoenix es semuanya telah mencapai puncak alam Shen Yuan. Seperti Yang Yi dan lainnya, tidak sulit untuk menerobos dan menjadi pembangkit tenaga listrik puncak alam Shen Yuan selama mereka meminum pil kondensasi. Mereka selalu menjadi penolong terbaik Si Tuyufan. Jika Si Tuyufan memiliki obat mujarab, tentu dia tidak akan kehilangan bagiannya. Setelah ramuan itu dibagikan, dia berhenti merawatnya. Ini adalah terobosan kecil, dan tidak ada bencana petir, jadi dia tidak khawatir dengan apa yang akan terjadi. Dia tahu betul bahwa selama mereka diberi waktu, mereka pasti akan mampu menerobos dan menjadi pembangkit tenaga listrik puncak alam asal ilahi. Setidaknya itu akan bisa membantunya menghadapi binatang buas dari luar angkasa. Tentu saja, jika suatu saat mereka mengumpulkan cukup banyak, mereka juga diharapkan bisa menerobos dan menjadi orang yang kuat di alam penghancur kekosongan. Jika suatu saat tiba, peran yang akan mereka mainkan mungkin tidak sebanding dengan manusia kultivator pada level yang sama. Saya berharap orang-orang kuat dari klan bintang dapat memberi saya lebih banyak waktu untuk mengembangkan sebanyak mungkin orang kuat di alam kekosongan yang hancur. Si Tuyufan diam-diam berdoa. Dia mendengarkan kata-kata Biksu Dewa dan tidak memberikan pil pemecah kekosongan kepada orang-orang berkuasa di benua Tianhong untuk saat ini. Tidak ada yang bisa melihat isi hati orang, dan dia tidak ingin mengambil risiko di Tiongkok Timur. Waktu berlalu, dan 1 tahun lagi berlalu dalam sekejap mata. Kali ini, Si Tuyufan mengasingkan diri dan berlatih keras selama 1000 tahun. Ribuan tahun kemudian, Si Tuyufan akhirnya mencoba menerobos kemacetan tersebut. Ini adalah masalah besar. Si Tuyufan mengumpulkan semua orang yang diharapkan untuk menerobos dan menjadi orang-orang kuat di alam penghancuran, termasuk orang-orang kuat dari benua Tianhong. Orang-orang kuat seperti Nan Weng, Si Jue, dan Shen Mong berkumpul bersama, karena baru setahun sejak dunia luar, dan mereka belum menerobos ke alam Poksu. Tentu saja, Si Tuyufan menyuruh mereka untuk tidak membicarakan Posu dan, agar tidak membuat khawatir orang-orang berkuasa di benua Tianhong. Tidak hanya ahli alam Shen Yuan tahap akhir dan ahli alam puncak Shen Yuan yang hadir, tetapi rekan monster Si Tuyufan juga mengawasinya menyerang kemacetan. Si Tuyufan, saya harap Anda berhasil melakukan terobosan. Nan Weng berkata Si Tuyufan, kamu pasti bisa melakukannya. Kami semua percaya padamu. Terima kasih. Semuanya, saya akan segera memecahkan kemacetan. Kalian menjauhlah sebentar dan amati baik-baik. Masa membubarkan diri dan mengepung Si Tuyufan. Si Tuyufan tidak meminum pil Poksu dan langsung mulai menyerang kemacetan. Tentu saja, dia sudah bersiap. Dia tidak hanya mempersiapkan esensi roh, tetapi dia juga mengatur susunan pengumpulan roh. Ketika dia menerobos kemacetan, dia mengaktifkan kekuatan kesadaran spiritualnya dan secara paksa membagi energi ilahi menjadi 2. Namun,
dia memiliki dua jenis energi ilahi di tubuhnya yang sangat kuat dan yang, jadi dia perlu membagi kedua jenis tersebut energi ilahi menjadi dua. Semula manusia biasa hanya memiliki satu jenis unsur ketuhanan, yang hanya perlu dibagi menjadi unsur ketuhanan maskulin dan unsur ketuhanan feminin. Tetapi dua jenis esensi ilahi yang tertinggi di situ Yufan perlu dibagi menjadi esensi ilahi yang tertinggi dan esensi ilahi yin tertinggi. Apalagi saripati naga gajah harus dibagi menjadi dua bagian, hitam dan putih. Sangat berbahaya ketika membagi energi ilahi. Jika tidak hati-hati, Anda akan menjadi gila dan mati. Membagi esensi ketuhanan lebih sulit dari yang dibayangkan Situ Yufan. Situ Yufan telah mengumpulkan banyak uang, tetapi masih agak sulit untuk memisahkan dua energi ilahi yang kuat dan kuat pada saat yang bersamaan. Tetapi dia tidak mau meminum pil Poksu. Pada saat kritis, dia tiba-tiba teringat pada pohon hitam kecil itu. Segera, dia mulai mengerahkan kekuatan kesadaran spiritual pohon hitam untuk membagi energi ilahi secara paksa. Dengan bantuan kekuatan spiritual dalam jumlah besar dari pohon hitam kecil, Situ Yufan menyelesaikan langkah pertama dalam membagi energi ilahinya. Dua diagram Tai Chi hitam dan putih terbentuk di tubuhnya, dengan elemen dewa putih adalah Qian dan elemen dewa hitam adalah Kun. Sekarang, dia tidak hanya memiliki energi ilahi yang paling kaku dan yang di tubuhnya, tetapi juga energi ilahi yang paling yin dan lembut. Ini sempurna. Setelah membagi energi ilahi, ini adalah langkah pertama untuk menerobos kemacetan. Langkah selanjutnya adalah mengatasi kesengsaraan Guntur. Namun, hal ini tidak lagi sulit bagi Situ Yufan. Dia menenangkan diri untuk memulihkan budidayanya dan bersiap menghadapi kesengsaraan Guntur. Tak lama kemudian, langit dipenuhi awan gelap, seolah langit akan runtuh. Awan semakin rendah, dan semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Kesengsaraan Guntur belum muncul, tetapi momentumnya sudah begitu kuat. Tampaknya jika Anda ingin menjadi orang yang kuat di alam kekosongan yang hancur, kesengsaraan Guntur akan sulit untuk dilewati. Biksu ilahi itu mengangguk dan berkata ya. Saya berharap Situ Yufan dapat selamat dari bencana Guntur dengan selamat, sehingga Tiongkok Timur kita dapat berharap untuk memecahkan situasi memalukan karena tidak memiliki orang kuat di alam kekosongan yang hancur selama ribuan tahun. Setengah jam berlalu dengan cepat sebelum tingkat budidaya Situ Yufan kembali ke tingkat keempat atau kelima. Gemuruh, bencana Guntur dimulai, dan kilat tebal jatuh dari langit dan menghantam Situ Yufan. Situ Yufan tidak mengelak dan membiarkan petir menyambarnya. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menelan kekuatan Guntur dan kilat, sekaligus menggunakan kekuatan petir untuk melatih naga gajah King Kong. Bukan itu saja, melihat Guntur dan kilat semakin kuat, dia langsung melepaskan jaring hantu Guntur dan kilat dan membiarkan jaring hantu Guntur dan kilat menelan kekuatan Guntur dan kilat dan terus memperkuat dirinya. Situ Yufan memiliki banyak pengalaman dalam bertahan dari kesengsaraan Guntur dan dapat mengatasinya dengan mudah. Dia tidak takut sama sekali, apalagi panik. Lei Jie sepertinya memiliki emosi. Melihat kekuatan Guntur dan kilat ditelan oleh Situ Yufan dan jaringan hantu Guntur dan petir, dia mulai menunjukkan kekuatannya. Beberapa sambaran petir bergabung menjadi satu, dan petir menjadi lebih tebal dan terus berlanjut jatuh di Situ Yufan dan jaringan hantu Guntur dan petir. Gemuruh Guntur menderu, dan suaranya terdengar keras ke segala arah. Namun, petirnya malah semakin kuat. Bagus sekali. Dia terus menggunakan kekuatan Guntur dan kilat untuk meredam tubuhnya, membuatnya lebih kuat. Terutama Dragon Elephant King Kong, dia telah meningkat pesat dan mengalami kemajuan dengan kecepatan yang terlihat. Hal yang sama berlaku untuk jaringan hantu Guntur. Kekuatan Guntur dan kilat terus meningkat, dan kekuatannya juga semakin kuat. Situ Yufan menelan sejumlah besar kekuatan petir, dan kilat menyambar di tubuhnya, menandakan bahwa dia telah menyimpan sejumlah besar kekuatan petir di tubuhnya, dan momentumnya agak menakutkan. Apa yang terjadi dengan Situ Yufan? Sepertinya dia menelan kekuatan petir, seru Mo Tai. Ya, Situ Yufan ini memang luar biasa. Dalam waktu singkat, dia telah membuat terobosan berturut-turut dari tahap akhir alam asal ilahi, dan akan segera menjadi orang kuat di alam kekosongan yang hancur. Tingkat pertumbuhannya sangat tinggi, luar biasa, mungkin dia bisa memimpin kita. Hancurkan orang-orang kuat dari klan bintang dan kembali ke benua pelangi. Ya, kita harus mengikuti Situ Yufan mulai sekarang, untuk pulang saja. Kesengsaraan Guntur berlangsung lama, dan Situ Yufan memperoleh banyak manfaat. Saat badai petir berlalu dan awan gelap menghilang, Situ Yufan masih sedikit enggan untuk menyerah. Semua orang sangat senang melihat Situ Yufan baik-baik saja. Terutama Yang Yi dan yang lainnya, mereka tahu bahwa Situ Yufan memiliki kristal ajaib untuk membantunya, dan pada akhirnya mereka khawatir bahwa kesengsaraan sihir tidak akan mampu mengalahkannya. Dengan kata lain, hanya masalah waktu sebelum Situ Yufan menjadi orang kuat di alam kekosongan yang hancur. Situ Yufan sangat mengagumkan. Dia ada di depan kita lagi, dan jaraknya semakin besar. Yang Yi menghela nafas. Mu Yingsui berkata jika kamu tidak ingin dibuang,
kamu harus bekerja lebih keras untuk berlatih. Saya pasti akan melakukannya. Yang Yi mengangguk. Jianglong berkata sayang sekali kami belum mampu menerobos ke puncak alam asal ilahi, dan kami tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Situ Yufan tidak mendengarkan desahan Yang Yi dan yang lainnya, tetapi duduk bersila dan melanjutkan kultivasinya. Karena kesengsaraan Ibel dalam akan segera datang. Meskipun ada kristal ajaib yang dapat membantu, dia tidak ingin bergantung sepenuhnya pada kristal ajaib itu sendirian. Setengah jam berlalu, dan bencana Ibel batiniah datang seperti yang diharapkan. Kabut hitam memenuhi udara, mengelilingi Situ Yufan. Situ Yufan menerima ujian kesengsaraan Ibel batiniah dan terus meningkatkan kondisi mentalnya. Dia tidak menggunakan kekuatan kristal ajaib karena dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertahan dari kesengsaraan Ibel batiniah. Hanya dengan cara inilah manfaatnya akan menjadi sebesar-besarnya. Tentu saja, bagi banyak praktisi, kesengsaraan Ibel batiniah sangatlah berbahaya. Tanpa bantuan dari luar, mudah untuk mati karena kesengsaraan Ibel batiniah. Sangat sedikit orang seperti Situ Yufan yang tidak bergantung pada kekuatan luar. Kesengsaraan Ibel batin adalah ujian besar terhadap kemauan, dan kemauan serta pengembangan kondisi pikiran Situ Yufan jauh lebih unggul daripada mereka yang berada pada level yang sama. Meski begitu, dia harus mengertakkan gigi dan menanggung bencana Ibel batiniah yang kuat. Saya bisa melakukannya. Saya pasti bisa melakukannya. Saat bertarung melawan Ibel batiniah, dia menghibur dirinya sendiri. Kesengsaraan Ibel batin semakin kuat, dan cakupan kabut hitam telah meluas, dan situasi di dalam kabut hitam tidak dapat dilihat dari luar. Yulong sedikit khawatir apakah Yufan akan baik-baik saja. Kenapa dia tidak menggunakan harta karun itu? Situ Yufan suka mengandalkan dirinya sendiri dalam segala hal. Tidak mengherankan jika dia tidak menggunakan harta karun. Fakta telah membuktikan bahwa bahkan tanpa menggunakan harta, seseorang masih dapat selamat dari kesengsaraan Ibel batiniah. Situ Yufan melakukannya, dan ketika kabut hitam menghilang, dia masih berdiri utuh. Ujian kesengsaraan Ibel batin hanya memberinya manfaat, tidak banyak bahaya. Situ Yufan menghabiskan banyak uang, dan banyak manfaat yang membutuhkan waktu untuk dicerna. Oleh karena itu, alih-alih menyapa semua orang dan menerima ucapan selamat mereka, dia malah menutup matanya dan berlatih. Ketika semua orang melihat Situ Yufan berlatih, mereka pergi tanpa mengganggunya. Melihat semua orang telah pergi, Situ Yufan segera memasuki ruang latihan rahasia untuk menstabilkan keadaannya dan menjadi akrab dengan kekuatannya yang tiba-tiba meningkat. Setelah energi ilahi dibagi menjadi dua, itu bisa menjadi kuat atau lunak, kuat dan lembut, dan kecepatan pemulihannya jauh lebih cepat, dan kekuatan tempurnya pasti berlipat ganda. Menembus dunia besar, baik itu kekuatan fisik, pengembangan spiritual, atau semangat, telah terjadi peningkatan kualitatif. Situ Yufan tidak yakin seberapa besar kekuatannya meningkat. Namun, seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, inti tempat hantunya diintegrasikan dapat menelan energi dan terus meningkatkan kekuatannya. Dia tidak perlu terlalu khawatir tentang hal-hal ini. Dia berlatih dalam pengasingan, mencerna wawasan yang diperoleh dari menerobos kemacetan, dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, dia merasa Yuan Shen dan Shen Yuannya menjadi lebih kuat, jadi dia berhenti berlatih. Ketika dia keluar, ternyata semua orang bekerja keras untuk berkultivasi, bahkan tidak ada yang memberi selamat atas terobosannya. Situ Yufan tidak terlalu memperhatikan. Setelah tingkat kultivasinya meningkat, dia berencana untuk mengaktifkan ruang kesadaran dan mencari dengan hati-hati untuk melihat apakah dia dapat menemukan jejak orang-orang kuat dari klan bintang. Dia tidak tahu apakah orang kuat klan bintang telah meninggalkan Tiongkok Daratan Timur. Jika dia tidak menemukannya, dia akan merasa tidak nyaman. Untuk ketenangan pikiran, dia memutuskan untuk mencari-cari. Situ Yufan pertama-tama mencari di puncak dekat Gunung Shaoxi, lalu mencari di pegunungan Qingtian. Di kedua tempat tersebut, tidak ada jejak orang kuat klan bintang yang ditemukan, dan dia merasa sedikit nyaman. Faktanya, dia awalnya memperkirakan bahwa orang-orang kuat dari klan bintang kemungkinan besar akan tinggal di pegunungan tempat pegunungan Qingtian dan Gunung Shaoxi berada, karena dialah yang merusak rencana klan Xing yang kuat, dan yang pertama. Hal yang akan dihancurkan oleh klan Xing yang kuat pastinya adalah kuil Shaolin. Sejauh ini belum ada orang kuat dari klan bintang yang ditemukan. Dikatakan bahwa orang kuat dari klan bintang mungkin telah meninggalkan Tiongkok Timur dan bersembunyi di tempat lain atau mencari bala bantuan. Tidak sulit bagi Situ Yufan untuk mencari ke seluruh Tiongkok Timur. Dia menjelaskan bahwa dia pergi ke wilayah barat terlebih dahulu dan mencari di seluruh wilayah paling barat. Seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, cakupan area ruang kesadaran menjadi lebih besar, sehingga lebih mudah untuk menemukan orang. Namun, Situ Yufan menghabiskan begitu banyak waktu mencari di seluruh Tiongkok Timur, tetapi tidak dapat menemukan jejak pembangkit tenaga listrik klan bintang. Tidak dapat menemukan orang kuat dari klan bintang, Situ Yufan punya beberapa ide lain.
Dia bergegas ke Gunung Kunlun lagi dan menanyakan situasi Zulong. Senior Si Jue, apakah Senior Zulong berhasil menerobos? Situ Yufan, Zulong telah berhasil menerobos sejak lama. Terima kasih banyak untuk ini. Oke, hebat. Situ Yufan berkata saya akan membawa orang-orang kuat dari benua Tianhong, Yang Yi, 18 Arhat, dan lainnya ke langit berbintang yang tak berujung, dan mengambil inisiatif untuk menemukan orang-orang kuat dari klan bintang. Setelah orang-orang kuat dari klan bintang mengambil alih pertempuran. Jika api mencapai Tiongkok Timur, kerusakan di Tiongkok Timur tidak akan terukur. Si Jue berkata sekarang hanya ada Zulong, orang kuat di alam penghancur kekosongan, di Tiongkok Timur. Jika bintang kuat dari klan bintang menyerbu Tiongkok Timur, kita tidak akan punya cara untuk melawannya. Senior Si Jue, apa yang Anda katakan masuk akal. Faktanya, saya juga takut orang-orang kuat dari klan bintang bersembunyi di Tiongkok Timur. Sebelum datang ke sini, saya memeriksa seluruh Tiongkok Timur, tetapi saya masih tidak menemukan jejak orang-orang kuat dari klan bintang. Situ Yufan berkata aku merasa tidak nyaman menunggu seperti ini. Si Jue berpikir sejenak dan berkata, Situ Yufan, bisakah kamu menunggu lebih lama lagi? Tidak akan terlambat bagimu untuk meninggalkan Dongtu Senzu setelah Biksu Sen, Nan Weng, dan aku berhasil menerobos. Baiklah, Situ Yufan merenung sejenak dan langsung setuju. Faktanya, dia tidak tahu banyak tentang pergi ke langit berbintang yang tak berujung untuk berhubungan S*K, jadi dia tidak terburu-buru. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada si Jue, Situ Yufan kembali ke Gunung Shaoxi. Sambil berlatih, dia mendesak sesama monster untuk meningkatkan budidaya mereka. Yang Yi, 18 Arhat, dan orang kuat lainnya telah berlatih keras di pagoda, jadi dia tidak perlu khawatir. Sebaliknya, monster pendamping itu kebetulan berada di ruang kesadaran, tetapi mereka ditarik oleh Situ Yufan untuk pelatihan Ibel. Dengan budidaya Situ Yufan, dia secara pribadi melatih monster dan serangga beracun tersebut. Secara alami, monster dan serangga beracun tersebut sangat menderita. Setelah Situ Yufan mencapai alam kekosongan yang hancur, bahkan ulat sutra es berusia 1000 tahun dan jangkrik emas bersayap 14 pun tidak dapat melukainya sama sekali. Ayo berkumpul, jangan buang waktu. Serangga dan monster beracun itu saling memandang, tapi tidak ada yang maju. Ayo, Situ Yufan melambai. Monster es itu menyemburkan kabut es, ulat sutra es milenium bergerak, dan monster lain serta serangga beracun juga bergerak. Kali ini mereka sudah mendiskusikannya dan melancarkan serangan sengit bersama-sama. Ulat sutra es milenium memang sulit ditemukan di dalam kabut es, namun tidak dapat disembunyikan dari mata Situ Yufan. Dia melakukan gerakan pertama, memasuki kabut es, dan memukul mundur ulat sutra es berusia ribuan tahun dengan satu pukulan. Kemudian dia menyerang dengan cepat, menghantam monster es satu demi satu. Kekuatannya begitu besar bahkan jika dia tidak menggunakan energi sucinya, monster-monster itu tidak dapat menahannya dan terbang satu demi satu. Boom-boom. Setelah menghempaskan monster es tersebut, Situ Yufan bergegas menuju kelompok simpanse tersebut tanpa berhenti sama sekali. Komunitas simpanse sangat kuat, terutama secara fisik. Namun menghadapi Situ Yufan, simpanse tersebut juga tidak mampu menahan diri. Tubuhnya yang besar dihempaskan oleh Situ Yufan, atau terjatuh dengan keras ke tanah. Boom-boom. Kelompok simpanse dikalahkan, dan kemudian giliran Bloodstripe dan jangkrik emas bersayap 14. Baik Sui Wei maupun jangkrik emas bersayap 14 keduanya sangat cepat, tetapi Situ Yufan bahkan lebih cepat lagi. Sui Wen melarikan diri dari arah yang berbeda beberapa kali, tetapi selalu dihentikan oleh Situ Yufan. Akhirnya, tubuh kecil Sui Wen juga dipukul dengan keras dan terlempar keluar. Kecepatan jangkrik emas bersayap 14 lebih cepat dari pola darahnya, dan ia telah melarikan diri jauh. Meski begitu, Situ Yufan tetap mengejarnya, semakin dekat. Pada akhirnya, jangkrik emas bersayap 14 berhasil ditangkap dan mau tidak mau menderita sedikit. Beberapa kali berturut-turut, monster dan serangga beracun itu sudah terluka dan semangat juang mereka hilang. Pakar alam penghancur kekosongan itu terlalu kuat, dan Situ Yufan merasa bahwa ia bisa dengan mudah menghabisi pakar puncak alam Senyuan. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa orang kuat klan bintang seharusnya adalah orang yang kuat di alam kekosongan yang hancur, tetapi dia tidak tahu alam kecil mana yang telah dicapai oleh tingkat kultivasi aslinya. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia tidak mengambil hati. Bagaimanapun, jika dia menerobos kemacetan, budidayanya secara alami akan terus meningkat, dan cepat atau lambat dia akan menginjak-injak musuh yang kuat di bawah kakinya. Monster dan serangga beracun di bawah tangan Situ Yufan meningkat pesat di bawah tekanan tinggi. Dia melihatnya di matanya dan merasa bahagia di hatinya. Sangat disayangkan kedua hewan peliharaan spiritualnya tidak dapat meningkatkan budidaya mereka. Mereka harus pergi ke alam rahasia Sui Wei untuk meningkatkannya. Berpikir untuk membiarkan hewan peliharaan spiritualnya meningkatkan kultivasi mereka, Situ Yufan berencana memanggil orang-orang berkuasa seperti Yang Yi,
Mu Yingsui, Yulong, dan 18 Arhat. Mereka semua memiliki hewan peliharaan spiritual, jadi jika ingin berkembang harus berjalan bersama, agar bisa maju bersama. Jika tidak, sekuat apapun Si Tu Yufan, dia tidak akan mampu menghancurkan klan bintang sendirian. Dibandingkan dengan orang-orang berkuasa di benua Tianhong, dia lebih mempercayai orang-orang seperti Yang Yi dan 18 Arhat. Si Tu Yufan menyapa orang-orang dari Sekte Lingluo dan Kuil Shaolin, dan memberitahu mereka bahwa begitu Yang Yi dan yang lainnya keluar dari pengasingan, dia harus memberitahu mereka. Kemudian dia bersembunyi di ruang kesadarannya dan terus meningkatkan kultivasinya. Saat berlatih, Anda tidak tahu bagaimana waktu berlalu. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Yang Yi, 18 Arhat, dan lainnya semuanya keluar dari pengasingan. Setelah Si Tu Yufan mengetahuinya, dia langsung keluar dari pengasingan. Ketika semua orang bertemu lagi, Si Tu Yufan terkejut saat mengetahui bahwa budidaya 18 Arhat juga telah mencapai puncak alam asal ilahi. Si Tu Yufan, kudengar kamu meminta kami menunggumu. Apakah ada sesuatu yang penting? Saya ingin pergi ke lembah Suiwe untuk membantu hewan peliharaan spiritual kita meningkatkan budidaya mereka. Apakah Anda ingin pergi bersama? Tentu saja, kami pasti akan pergi bersama, kata Yang Yi. Mu Yingsui berkata dengan gembira, saya sudah lama ingin kembali dan melihat ibu saya. Si Tu Ling berkata, ayo pergi bersama. Hewan peliharaan spiritual kita masih berlevel sangat rendah dan hanya memiliki sedikit efek tambahan. Ya, Li Qianjun berkata, jangan tinggalkan kami. Li Qianjun dan Si Tu Ling juga memiliki hewan peliharaan spiritual, tetapi mereka mendapatkannya belakangan. Oke, ayo segera berangkat dan pergi ke lembah Suiwe secepatnya, kata Si Tu Yufan. Yulong bertanya dengan rasa ingin tahu, Yufan, kamu sangat ingin meningkatkan budidaya hewan peliharaan spiritualmu. Apakah kamu sudah mengambil tindakan lagi? Tidak buruk, aku berencana menunggu sampai kekuatan kita menjadi lebih kuat, pergi ke langit berbintang yang tak berujung untuk menjelajah, dan mengambil inisiatif untuk bertarung dengan orang-orang kuat dari klan bintang. Si Tu Yufan mengangguk. Jiang Long berkata dengan penuh semangat, oke. Sekarang tidak ada musuh di Tiongkok Timur. Jika kita pergi ke langit berbintang yang tak berujung, kita bisa bertemu banyak lawan yang kuat. Kita semua akan pergi. Bagaimana jika suku bintang yang kuat menyerbu Tiongkok Timur? Si Tu Yufan berkata sambil tersenyum, jadi, kita harus menunggu. Ketika tingkat kultivasi ketiga senior Si Jue, Biksu Sen, dan Nan Weng menerobos ke alam penghancur kekosongan, kita bisa keluar menjelajahi dunia dengan damai, keberatan. Jika belum saat mereka menerobos, orang-orang kuat dari klan bintang akan tiba, dan kita tidak punya pilihan selain bertarung. Yang terbaik adalah tidak memulai perang di Tiongkok Timur, meskipun perang itu terjadi di dekat Tiongkok Timur. Benar, jika memungkinkan, kita harus memblokir orang-orang kuat dari klan bintang dari negara ilahi bumi timur, kata Si Tu Yufan. Mu Yingsui berkata berhenti bicara lagi, ayo cepat pergi ke lembah Suiwe. Mereka berlatih bahkan ketika mereka sedang dalam perjalanan, karena roh perkakas dalam ruang kesadaran bertanggung jawab untuk bergegas. Setelah tiba di lembah Suiwe, mereka muncul bersama di luar. Ketika pejabat senior lembah Suiwe mengetahui bahwa Si Tu Yufan dan yang lainnya akan datang, mereka keluar untuk menyambut mereka secara langsung dengan sangat antusias. Melihat Mu Jinsui, Si Tu Yufan secara langsung menjelaskan tujuannya datang tuanmu, kami ingin hewan peliharaan spiritual kami meningkatkan kekuatannya. Tidak masalah, Anda memberi kami pil pemecah kekosongan sebelumnya, dan saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Dia segera mengatur agar orang-orang membuka paksa alam rahasia Suiwe dan membiarkan Si Tu Yufan dan hewan peliharaan spiritual lainnya memasuki alam rahasia Suiwe untuk meningkatkan budidaya mereka. Kemudian, Yang Yi menemani Mu Yingsui untuk bersatu kembali dengan keluarga Mu Jinsui, sementara sebagian besar lainnya terus berlatih. Si Tu Yufan dan Yulong mendiskusikannya dan memutuskan untuk pergi menemui monster tua di Tianqi tanpa berlatih. Keduanya melakukan perjalanan mengelilingi pegunungan dan sungai, dan akhirnya memasuki dasar Tianqi. Formasi tersebut tidak dapat menghentikan Si Tu Yufan, dan mereka berhasil memasuki tempat tinggal monster tua Tianqi. Senior, kita sudah sampai, kata Si Tu Yufan lantang. Rumah bambu tidak merespons. Yulong berkata senior Tianqi, Yulong dan Si Tu Yufan datang berkunjung. Masih belum ada tanggapan dari rumah bambu. Si Tu Yufan bertanya dengan bingung apakah senior Tianqi keluar. Kamu akan tahu setelah kamu masuk dan melihatnya. Keduanya memasuki rumah bambu dan tidak melihat monster tua dari Tianqi. Mari kita perhatikan baik-baik. Keduanya mencari dengan hati-hati dan tidak menemukan monster tua di Tianqi. Si Tu Yufan berkata, Yulong, menurutmu apakah monster tua dari Tianqi bersembunyi dari kita, atau dia akan keluar? Saya pikir dia keluar. Dia tidak punya alasan untuk menghindari kita. Si Tu Yufan menghela napas, baiklah, karena kita tidak dapat menemukannya, ayo kembali. Setelah keluar dari Tianqi, mereka tidak segera kembali ke lembah Suiwe,
tetapi berlatih di dekat Tianqi. Mereka semua berpegang pada secercah harapan, berharap bisa bertemu monster tua dari Tianqi. Kekuatan monster tua di Tianqi tidak terduga. Si Tu Yufan kini telah menjadi orang kuat di alam penghancuran. Dia hanya ingin melihat seberapa kuat monster tua di Tianqi. Sayangnya dia tidak melihat monster tua dari Tianqi, dan dia tidak tahu tingkat budidaya monster tua dari Tianqi yang telah dicapai. Mereka berdua tinggal di Tianqi selama hampir sebulan, namun monster tua dari Tianqi masih belum muncul. Yufan, ayo kembali. Hewan peliharaan spiritual itu akan segera keluar. Bagus. Keduanya kembali ke lembah Suiwei, dan semua orang sudah menunggu di luar alam rahasia Suiwei. Setiap kali hewan peliharaan spiritual memasuki alam rahasia Suiwei untuk berlatih, biasanya tidak bertahan lebih dari sebulan. Namun kali ini, hewan peliharaan roh tersebut telah digunakan paling lama. Sudah sebulan dan belum ada hewan peliharaan roh yang keluar. Tuan lembahmu, apa yang terjadi? Si Tu Yufan bertanya. Mu Jinsui tersenyum dan berkata ini adalah hal yang baik. Semakin lama hewan peliharaan spiritual berlatih, semakin besar manfaatnya. Anda tidak perlu khawatir. Untuk menjaga alam rahasia bulan salju tetap terbuka untuk waktu yang lebih lama, saya telah menggantikan sekelompok orang kuat untuk memaksanya terbuka. Alam rahasia bulan salju. Terima kasih, Tuan lembahmu, kata Si Tu Yufan penuh terima kasih. Mu Jinsui berkata Si Tu Yufan, kamu telah melakukan begitu banyak hal untuk lembah Suiwei kami, wajar saja jika aku membantumu. Si Tu Yufan tidak berkata apa-apa lagi, dan mereka menunggu dengan sabar. Di satu sisi, mereka berharap hewan peliharaan spiritual itu segera muncul, dan di sisi lain, mereka berharap hewan peliharaan spiritual itu bisa berlatih lebih lama. Saya merasa sangat berkonflik dan hidup saya sangat sulit. Mu Jinsui berkata kalian semua pergi berlatih, saya akan mengawasi kalian dari sini. Si Tu Yufan pergi ke ruang latihan rahasia untuk berlatih keras, dan semua orang pergi ke pagoda untuk berlatih. Waktu sangat berharga dan mereka tidak boleh menyia-nyiakannya. Tidak ada yang tahu kapan hewan peliharaan spiritual itu akan keluar. Daripada menunggu dengan cemas di luar, lebih baik manfaatkan waktu untuk meningkatkan kultivasi Anda. Di ruang pelatihan rahasia, Si Tu Yufan tidak hanya mengolah Yuan Shen dan Shen Yuan, tetapi juga mempraktikkan berbagai aksi, termasuk pertempuran nebula dan dewa ilusi. Mulai sekarang, musuhnya adalah binatang buas dari luar angkasa dan orang-orang kuat dari klan bintang. Teknik pertempuran nebula akhirnya akan berguna, tapi tentu saja dia harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih. Dia baru saja mempelajari jurus pertama pertempuran nebula untuk mengeluarkan awan dan melihat matahari. Jurus kedua pertempuran nebula untuk menembus awan dan menembakkan matahari bahkan lebih tidak terduga dan kuat untuk memahaminya. Meskipun ia telah mempelajari banyak ilmu bela diri klasik, ia masih belum dapat memenuhi persyaratan. Jurus kedua pertempuran nebula, menembus awan dan menembak matahari, benar-benar berbeda dari jurus pertama. Jurus ini memiliki daya mematikan yang sangat besar dan daya tembus yang kuat. Selama Anda belajar menembus awan dan menembakkan matahari, tidaklah sulit untuk menghabisi lawan yang lebih kuat. Pemahaman Si Tu Yufan sangat mencengangkan, dan dia telah membaca begitu banyak seni bela diri klasik, sehingga tidak mudah untuk mempelajari jurus ini. Yang paling penting adalah menyerap kekuatan bintang untuk digunakan sendiri, itu terlalu sulit. Sebelum saya menjelajah langit berbintang yang tak berujung, saya harus berlatih menembus awan dan menembakkan matahari ke tingkat yang kecil. Dengan cara ini akan lebih mudah untuk melindungi diri saya sendiri. Si Tu Yufan mengambil keputusan. Selain memahami seni menembus awan dan memotret matahari, ia juga mempraktikkan seni menembus awan dan melihat matahari. Mencabut awan dan melihat matahari juga sangatlah misterius. Dia belum sepenuhnya memahaminya, dan kekuatannya masih dapat ditingkatkan. Setelah sekian lama memahami dan berlatih, Si Tu Yufan akhirnya menemukan cara menembus awan dan memotret matahari. Namun, perlu waktu untuk memahaminya secara perlahan sebelum Anda dapat menggunakannya untuk melawan musuh. Dia berencana untuk terus berlatih dalam pengasingan, tetapi roh dari ruang kesadaran memanggilnya. Dia tahu bahwa ini adalah hewan peliharaan spiritual yang keluar. Si Tu Yufan buru-buru keluar dari pengasingan dan melihat semua orang tersenyum, dan semua orang sangat bahagia hingga mereka tidak bisa membuka mulut lebar-lebar. Bagaimana? Apakah semua hewan peliharaan spiritual sudah ditingkatkan? Tanya Si Tu Yufan. Hewan peliharaan spiritual telah menjadi lebih kuat dan pasti akan sangat berguna di masa depan. Yang Yi berkata ngomong-ngomong, Fei Tian Xuanwu Anda juga telah keluar, tetapi pedang pembunuh abadi Anda belum muncul. Si Tu Yufan melihat Fei Tian Xuanwu dan segera pergi untuk memeriksa Fei Tian Xuanwu. Namun, dia melihat Fei Tian Xuanwu terlihat sangat lelah, jadi dia tidak menguji seberapa besar peningkatan kekuatan Fei Tian Xuanwu. Dia menyingkirkan Fei Tian Xuanwu dan terus menunggu. Lihat, itu batu warna-warni milik Suster Yulong. Batu-batu berwarna-warni itu beterbangan, dan Yulong sangat senang sehingga dia segera pergi menyambutnya.
Kemudian, pot pemurnian Ibel terbang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mu Yingsui melompat kegirangan panci pemurnian Ibel telah keluar. Haha. Mu Jinsui menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum sungguh, dia sudah menjadi orang yang kuat di puncak alam asal ilahi, dan dia masih seperti gadis kecil. Setelah pot pemurnian Ibel terbang, sekitar 3 jam kemudian, saya akhirnya melihat pedang pembunuh abadi terbang keluar. Kekuatan pedang Zuxian jauh lebih kuat, dan Anda dapat melihat sekilas bahwa pedang Zuxian telah ditingkatkan. Situ Yufan sangat senang dan memegang pedang Zuxian di tangannya. Mu Jinsui berkata dengan keras semuanya, selamat. Terima kasih, Tuan Lembahmu, kata Situ Yufan. Terima kasih, Tuan Lembahmu. Semua orang berkata serempak. Mu Jinsui sangat senang sama-sama, saya sudah menyiapkan jamuan makan untuk Anda, mari kita rayakan. Oke, kata Situ Yufan dengan gembira. Malam ini, Lembah Suiwei sangat ramai, dan banyak eksekutif senior Lembah Suiwei bergegas bersulang untuk Situ Yufan dan yang lainnya. Keesokan paginya, Situ Yufan dan yang lainnya meninggalkan Lembah Suiwei dan langsung menuju ke Gunung Shaoxi. Sekarang tingkat budidaya hewan peliharaan spiritual juga telah ditingkatkan, Situ Yufan akan mundur untuk terakhir kalinya. Mereka hanya perlu menunggu si Jue dan yang lainnya menerobos kemacetan dan menjadi kuat di alam kekosongan yang hancur, lalu mereka bisa keluar dan menerobos dunia. Situ Yufan telah memberitahu Yang Yi dan yang lainnya tentang idenya, dan Yang Yi serta yang lainnya sangat menantikannya. Namun, sebagai kepala biara kuil Shaolin, Yang Yi memiliki tanggung jawab yang berat dan tidak bisa pergi begitu saja. Yang Yi, jika kami tidak dapat menemukan seseorang untuk menggantikanmu, aku khawatir kamu harus tinggal di Gunung Shaoxi. Situ Yufan merentangkan tangannya. Yang Yi berkata dengan depresi, saya telah mengirim banyak orang untuk mencari kepala biara Hui Guang, tetapi belum ada kabar. Situ Yufan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kepala biara Hui Guang pasti akan kembali. Setelah kembali ke Gunung Shaoxi, Yang Yi langsung bertanya tentang situasi Hui Guang. Kepala biara Hui Guang belum kembali. Yang Yi King tiba-tiba merasa tidak enak, kirim lebih banyak tenaga dan temukan kepala biara Hui Guang sesegera mungkin. Yang Yi, jangan khawatir, kami tidak akan pergi secepat ini. Ayo cari bantuan dari sekte abadi lainnya, ini akan lebih cepat. Oke, Yang Yi berkata ada juga masalah pembukaan toko kuil Shaolin. Saya berencana meminta bantuan Situ Kong. Kita harus membiarkan kelompok bisnis yang berafiliasi dengan kuil Shaolin buka di seluruh Tiongkok Timur dan bahkan Tiongkok Timur. Laut Cina Selatan. Situ Yufan mengangguk dan berkata Situ Kong adalah ahli dalam bisnis, saya pribadi akan menasihatinya. Dengan begini, aku merasa lega, kata Yang Yi. Mari kita semua berlatih, terutama kamu, dan berusaha untuk menerobos ke alam penghancur kekosongan secepat mungkin sehingga kamu dapat melindungi dirimu sendiri dalam perang di masa depan. Mu Yingsui berkata tidak lama setelah kita menerobos ke puncak alam asal ilahi, terlalu sulit untuk menerobos lagi. Situ Yufan bertanya Yulong, apakah pagoda memiliki ruang dengan rasio waktu yang lebih baik? Saya akan mencoba memasuki area tengah pagoda untuk melihat apakah ada tempat yang lebih baik. Setelah mengatakan itu, dia memasuki pagoda. Situ Yufan dan yang lainnya berada di luar, dengan cemas menunggu kabar baik tentang Yulong. Setelah 2 jam, Yulong akhirnya muncul di luar. Bagaimana kabarnya? Mu Yingsui dan Yang Yi bertanya bersama. Yulong berkata ada 10 ruangan di area tengah pagoda, dan setiap ruangan hanya dapat menampung 1 orang untuk berlatih. Rasio waktu dari ruangan paling tengah adalah 1:500, dan hanya saya yang bisa masuk. Di sana ada 9 ruangan di sekelilingnya, dan rasio waktunya adalah 1:400. Situ Yufan berkata bagus sekali. Mulai sekarang, setiap orang dapat bergiliran pergi ke 9 ruangan di area tengah, yang akan sangat mempercepat latihan. Yang Yi berkata itu benar. Dengan cara ini, kita dapat berlatih di ruangan di area pusat selama 400 tahun, dan hanya 1 tahun telah berlalu di luar. Dengan cara ini, kita dapat menghemat banyak waktu. Yulong berkata tolong atur, 9 orang mana yang akan pergi ke ruangan di area tengah terlebih dahulu. Jianglong, kalian 18 arhat sedikit lebih rendah dalam kultivasi. Kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Kirimkan 1 kelompok terlebih dahulu untuk memasuki ruangan di area tengah untuk berlatih. Bagus. Setelah itu, semua orang mengasingkan diri untuk berlatih. Situ Yufan memasuki ruang latihan rahasia dan mulai belajar dengan susah payah menembus awan dan memotret matahari. Karena pertempuran nebula dirancang khusus untuk menghadapi orang-orang kuat dari klan bintang, wajar jika mempraktikkannya dengan baik, mungkin dapat menyelamatkan nyawa di masa depan. Situ Yufan tidak tahu apakah pertarungan antara Star Clan dan Nebula ada hubungannya. Dia selalu merasa Nebula akan sangat membantu setelah pertempuran. Untuk berlatih menembus awan dan menembak matahari, Situ Yufan harus mempelajari lebih banyak keterampilan seni bela diri untuk meningkatkan pemahamannya dan menarik kesejajaran.
Butuh waktu lebih dari 200 tahun bagi Si Tu Yufan untuk akhirnya bisa dengan mudah melakukan Cloud Piercer dan Sun Shot. Kemampuan memotret menembus awan dan memotret matahari berhasil, dan suasana hati Si Tu Yufan sedang baik. Sekarang Xing Yun Zanjue telah berhasil melatih dua gerakan, dia sangat percaya diri. Tidak hanya itu, dalam 200 tahun terakhir, dia tidak hanya menguasai bentuk kedua pertempuran nebula, menembus awan dan menembakkan matahari, tetapi juga meningkatkan energi dan jiwa ilahi, dan keterampilan khusus lainnya juga mengalami kemajuan besar. Dengan kemajuan di segala aspek, Si Tu Yufan mulai berpikir untuk mengambil inisiatif lagi. Dia muncul di luar dan bertanya kepada seseorang secara acak apakah biksu senior ada di Gunung Shaoxi. Tetua pertama, biksu senior sedang mencarimu. Si Tu Yufan segera memeriksa dan menemukan biksu dewa tersebut. Dia bergegas mendekat dan bertanya, "Biksu senior, apakah Anda ada hubungannya dengan saya?" Si Tu Yufan, saya, Si Jue, dan Nan Weng berencana untuk menerobos kemacetan. Saya harap Anda dapat membantu melawan kesengsaraan Ibel Batiniah. Benarkah? Bagus sekali, kata Si Tu Yufan dengan gembira. Biksu Dewa berkata saya akan segera memberitahu Nan Weng dan Si Jue dan meminta mereka untuk datang. Si Tu Yufan berpikir sejenak dan berkata, saya meminta semua orang keluar dari pengasingan agar setiap orang bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman. Seharusnya begitu, tapi jangan terlalu cemas. Biksu ilahi senior, apakah kamu ingin aku menyiapkan lebih banyak harta untukmu? Tanya Si Tu Yufan. Biksu Dewa menggelengkan kepalanya jangan khawatir, saya bisa berkultivasi hingga puncak alam asal ilahi, jadi tentu saja saya punya cadangan. Itu bagus. Si Tu Yufan tersenyum. Biksu Dewa bertanya Si Tu Yufan, apakah kamu berencana pergi ke langit berbintang yang tak berujung untuk berhubungan S**K? Aku punya rencana ini, tapi kita tidak akan terlalu jauh dari bumi timur Tiongkok. Aku hanya ingin menemukan klan bintang dan melukai para orang-orang kuat klan bintang di kehampaan di luar Tiongkok bumi timur, sehingga timur bumi Tiongkok tidak harus mengalami kobaran api perang. Si Tu Yufan mengangguk. Adalah hal yang baik jika Anda mempertimbangkan Dongtu Senzu setiap saat, tetapi Anda harus memperhatikan keselamatan Anda sendiri. Selain itu, orang-orang yang akan Anda bawa adalah pemuda paling elit dan kuat dari kuil Shaolin. Jika mereka terluka, itu akan menjadi pukulan besar bagi kuil Shaolin kita, kata biksu suci itu. Sebulan kemudian, Biksu Sen, Si Jue, dan Nan Weng berkumpul. Si Tu Yufan juga memanggil semua orang kuat di tahap akhir alam asal ilahi dan mereka yang berada di puncak alam asal ilahi, bersiap untuk menyaksikan mereka bertiga menerobos kemacetan. Peluang seperti ini jarang terjadi. Si Jue, Sen Mong, dan Nan Weng pasti akan meminum Poksu Pil jika mereka berhasil menembus kemacetan. Memikirkan hal ini, Si Tu Yufan punya ide sudah waktunya memberikan pil pemecah kekosongan kepada tiga ahli alam penghancur kekosongan di benua Tianhong. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menjelaskannya kepada orang-orang kuat di benua Tianhong. Oleh karena itu, sebelum Si Jue dan yang lainnya menerobos, Si Tu Yufan menemukan Mo Tai. Yang mulia Si Tu Yufan, apakah ada sesuatu yang penting? Mo Tai berkata dengan penuh semangat. Si Tu Yufan berkata sambil tersenyum kamu juga tahu bahwa aku telah menerobos dan menjadi orang kuat di alam penghancur kekosongan belum lama ini, dan sekarang aku akhirnya menyempurnakan pil penghancur kekosongan. Aku mencarimu kali ini untuk memenuhi keinginanku janji sebelumnya dan memberimu 3 pil pemecah kekosongan berharap dapat membantu 3 ahli alam penghancur kekosongan memulihkan budidaya mereka. Yang mulia Si Tu Yufan, Anda benar-benar telah menyempurnakan pil pemecah su. Kata Mo Tai dengan penuh semangat. Si Tu Yufan mengangguk dan berkata ya. Sangat disayangkan ramuan untuk memurnikan pil pemecah kekosongan sangat langka. Bahkan jika sekte abadi lainnya membantu meningkatkan ramuan tersebut, mereka hanya dapat menyempurnakan satu kumpulan pil pemecah kekosongan. Sekarang aku sudah memberimu 3. Aku memberi Si Jue, Biksu Sen, dan Nan Weng masing-masing 1, dan aku memberikan 3 pil pemecah kekosongan yang tersisa kepada Yang Yi, Yulong, dan Mu Yingsui. Mo Tai sedikit kecewa Yang mulia Si Tu Yufan. Negara bagian Tiongkok Timur terpencil dan energi spiritualnya tidak cukup kuat, jadi pasti hanya ada sedikit ramuan. Jika kita memiliki kesempatan untuk memasuki beberapa pel besar di langit berbintang yang tak berujung, tidak akan sulit untuk membeli ramuan yang dibutuhkan untuk pil pemecah kekosongan. Oke, selama ramuannya cukup, aku akan bisa menyempurnakan pil pemecah kekosongan, dan lebih banyak orang akan bisa menerobos dan menjadi kuat di alam pemecah kekosongan, kata Si Tu Yufan. Mo Tai berkata Yang mulia Si Tu Yufan, apakah Anda punya rencana untuk memasuki langit berbintang yang tak berujung? Benar, aku ingin menunggu Si Jue dan yang lainnya menerobos, lalu membawa beberapa orang kuat ke langit berbintang yang tak berujung, dan mengambil inisiatif untuk menemukan orang kuat dari klan bintang, agar tidak sampai membawa perang ke Tanah Suci Timur. Si Tu Yufan tidak menyembunyikan apapun. Mo Tai berkata dengan semangat oke. Bawa kami bersamamu, dan kami akan menemukan cara untuk mendapatkan ramuan yang kami butuhkan. Mo Tai,
Saya telah meminta semua pembudidaya di Tiongkok Timur untuk membantu saya mengumpulkan ramuan. Jika saya masih dapat mengumpulkan cukup ramuan, saya akan menyempurnakan pil pemecah kekosongan dan memberi Anda beberapa pil untuk membantu Anda menerobos kemacetan. Situ kata Yufan. Oke, ada satu hal lagi yang harus kulakukan saat bertemu denganmu hari ini. Aku akan mengajak orang-orang berkuasa dari benua Tianhong untuk menyaksikan Mo Jue, Biksu Sen, dan Nan Weng menerobos kemacetan. Mo Tai berkata dengan penuh rasa terima kasih Yang Mulia Situ Yufan, terima kasih banyak telah memberi kami begitu banyak kesempatan untuk belajar. Kita semua satu keluarga, jadi jangan sopan. Ketiga biksu dewa bersiap selama 3 hari dan akhirnya berhasil menerobos. Si Jue menerobos kemacetan, dan banyak orang kuat berkumpul untuk menonton, tetapi semua orang berada jauh dari satu sama lain. Semuanya, perhatikan baik-baik. Tidak ada yang bisa mengganggu terobosan ketiga senior itu, kata Situ Yufan keras. Kemudian si Jue mulai menerobos kemacetan. Dia meminum pil poksu dan menerobos kemacetan dengan sangat cepat. Auranya terus meningkat, dan energi spiritual di sekitarnya membentuk tornado dan disedot oleh si Jue. Saya tidak tahu berapa lama, tapi si Jue akhirnya membagi esensi ilahi menjadi 2. Dia mulai beristirahat dan bersiap untuk selamat dari kesengsaraan guntur. Lei Jie hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, dan Situ Yufan tidak bisa menahannya. Ketika si Jue mengatasi kesengsaraan guntur, dia tidak berani membiarkan jaring hantu guntur dan kilat menelan kekuatan guntur dan kilat, yang dapat membahayakan si Jue. Karena terobosan ke alam penghancur kekosongan, kekuatan kesengsaraan guntur berada di luar imajinasi. Jika menjadi lebih kuat, si Jue mungkin tidak dapat menahannya. Tak lama kemudian, bencana petir datang. Si Jue telah bersiap sepenuhnya dan melewati kesengsaraan guntur dengan lancar. Setelah badai petir berlalu, Situ Yufan menghela nafas lega. Dengan bantuan kristal ajaib, kesengsaraan ibel batiniah tidaklah sulit. Tingkat budidaya pikiran si Jue sangat tinggi, dan dia benar-benar selamat dari kesengsaraan ibel batin tanpa menggunakan kekuatan kristal ajaib. Si Jue berhasil mengatasi kesengsaraan dan menstabilkan wilayahnya. Selanjutnya, Biksu Dewa mulai menerobos kemacetan. Biksu Dewa tidak lebih buruk dari si Jue dalam segala aspek, dan terobosannya juga sangat mulus tanpa masalah. Dengan Void Breaking Pill, bahkan kristal ajaib tidak lagi diperlukan. Keyakinan Nan Weng meningkat pesat setelah melihat terobosan si Jue dan Shen Mong. Gilirannya untuk menerobos kemacetan, dan itu sama mulusnya. Semua orang menyaksikan 3 pria kuat menerobos ke alam penghancur kekosongan secara berurutan, dan memperoleh banyak hal. Setiap orang mendapat pencerahan dan pergi mundur untuk berlatih keras. Ketika Situ Yufan melihat si Jue dan yang lainnya berhasil menerobos, masalah besar di hatinya akhirnya terselesaikan. Dia sudah mulai memikirkan kapan dia akan pergi menyerang negara, mengambil inisiatif untuk mencari orang-orang kuat dari klan bintang, dan menimbulkan masalah bagi orang-orang kuat dari klan bintang. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, dan 3 orang dari si Jue keluar dari pengasingan satu demi satu, dan wilayah mereka telah stabil. Selama periode ini, Hui Guang kembali ke kuil Shaolin, dan Yang Yi telah menyerahkan urusan kuil Shaolin kepada Hui Guang. Situ Yufan mengajak Yang Yi, Mu Yingsui, Yu Long, 18 Arhat dan lainnya untuk bertemu si Jue, Shen Seng dan Nan Weng. 3 senior, kamu sudah kuat di alam kekosongan yang hancur. Sudah waktunya kita keluar dan berpetualang. Biksu Dewa berkata dengan suara yang dalam, kalian semua ingin keluar. Benar, untuk menghadapi orang-orang kuat dari klan bintang dan binatang buas dari luar angkasa, saya membutuhkan bantuan. Sekarang di tanah timur Tiongkok, kami tidak memiliki lawan, dan sulit untuk meningkatkan kultivasi kami. Saya ajak mereka menjelajahi dunia, dan saya juga berharap budidaya mereka akan meningkat secepatnya, kata Situ Yufan. Dia berhenti dan melanjutkan, Anda tidak perlu khawatir. Dengan orang-orang kuat dari benua pelangi sebagai pemandu kita tidak akan mendapat masalah. Si Jue berkata, Situ Yufan, kamu telah pergi. Apa yang harus kita lakukan jika klan bintang yang kuat menyerbu Tiongkok Timur? Orang kuat klan bintang yang bersembunyi di gerbang Tianji pasti sudah pergi. Setelah saya meningkatkan kultivasi saya mencari dengan hati-hati dan tidak menemukan jejaknya. Karena dia pergi untuk meminta bala bantuan, kemungkinan besar kita akan bertemu mereka di alam berbintang yang tak ada habisnya, langit. Selain itu, kami tidak akan pergi terlalu jauh. Jika ada situasi apapun di Dongtu China, kami pasti akan segera kembali. Kata Situ Yufan. Biksu Suci berkata, karena Anda telah mengambil keputusan, kami tidak akan mengatakan lebih banyak. Anda harus melindungi diri Anda sendiri. Aku akan melakukannya. Situ Yufan mengangguk. Nan Weng berkata, jika kamu bertemu dengan orang kuat dari klan bintang dan dikalahkan, segera kembali ke negara bagian bumi timur. Pada saat itu, kami akan mengumpulkan semua penggarap dari negara bagian bumi timur untuk melawan orang kuat dari negara bagian bumi timur. Klan bintang. Situ Yufan berkata, 3 senior,
saya akan menyerahkan Tiongkok Timur kepada Anda. Jangan khawatir, Tiongkok Timur adalah tanah air kami, dan kami pasti akan melindunginya dengan seluruh kekuatan kami. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada si Jue, Shen Sheng dan Nan Weng, si Tu Yufan meminta Yulong untuk kembali ke Sekte Ling Luo dan Mu Yingsui untuk kembali ke Lembah Suiwei. Yingsui, aku akan kembali ke Lembah Suiwei bersamamu, kata Yang Yi. Oke, si Tu Yufan memandang Yulong dan berkata, Yulong, aku tidak akan menemanimu kembali. Kakak Ling dan aku akan kembali ke keluarga situ. Yufan, bagaimana kalau aku pergi ke keluarga situ bersamamu dulu? Lagi pula, Sekte Ling Luo sangat dekat. Aku bisa pergi ke sana ketika aku kembali. Oke, si Tu Yufan tersenyum bahagia. Jiang Long berkata kami, 18 arahat, semuanya yatim piatu dan tidak memiliki saudara. Kami terus mundur. Jadi, 18 arahat memasuki pagoda dan mempraktikkan pertapaan dalam pengasingan. Mereka semua tahu betul bahwa jika mereka tidak meningkatkan kultivasi mereka sesegera mungkin, mereka tidak akan dapat membantu ketika bertemu dengan ahli klan bintang yang kuat, dan mereka bahkan mungkin menjadi beban. Aku kembali. Li Qianjun terlihat sangat bahagia. Karena ingin kembali ke keluarga situ dan mengikuti Li Qianjun, maka 4 orang yaitu si Tu Yufan, Yulong, si Tu Ling, dan Li Qianjun pergi bersama. Kali ini, si Tu Yufan tidak berniat membawa Li Qianjun dan si Tu Ling ke langit berbintang yang tak berujung. Li Qianjun adalah pewaris Kunlun, jadi tidak pantas mengajaknya berpetualang. Si Tu Ling adalah masa depan keluarga situ dan orang terdekat si Tu Yufan. Saudari Yao Rao, kembalilah ke Gunung Kunlun dulu, dan saya akan mengunjungi keluarga situ, kata si Tu Ling. Oke, kalau begitu aku akan kembali dulu. Li Qianjun berkata sambil tersenyum. Si Tu Ling membawa si Tu Yufan dan Yulong ke rumah keluarga situ. Sejak keluarga situ pindah tak jauh dari Gunung Kunlun, si Tu Yufan tidak pernah kembali ke rumah. Saat pulang kali ini, si Tu Yufan pun ingin memberikan penjelasan kepada keluarganya agar tidak mengkhawatirkan dirinya di kemudian hari. Tidak peduli apa, dia masih memiliki rasa sayang pada keluarga situ. Sebelum datang, dia telah menyiapkan banyak harta dan ramuan untuk keluarga situ, dengan harapan dapat membantu keluarga tersebut meningkatkan kekuatan mereka. Dengan pamor si Tu Yufan di Tiongkok Timur, meskipun dia pergi, saya yakin tidak ada yang berani mengambil tindakan terhadap keluarga situ. Meski begitu, si Tu Yufan tetap berharap keluarga situ bisa berkembang pesat dan menjadi transenden. Saudaraku, kamu sudah lama tidak kembali. Kali ini kamu kembali dan menghabiskan waktu bersama keluargamu. Si Tu Ling menantikannya. Si Tu Yufan mengangguk dan berkata, saya akan melakukannya. Orang-orang dari keluarga situ jelas tahu bahwa si Tu Yufan akan kembali, dan bahkan si Tu Tian dan si Tu Bo diutus untuk menyambutnya di luar mansion. Orang-orang dari keluarga situ mengantri panjang untuk menyambutnya. Selamat datang si Tu Yufan pulang. Selamat datang si Tu Yufan pulang. Si Tu Ling berkata saudaraku, Anda telah melihat betapa antusiasnya anggota keluarga. Ya, saya seharusnya tidak selalu mengingat apa yang terjadi ketika saya masih kecil, saya harus melihat ke masa depan. Si Tu Yufan menghela nafas. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa tidak ada kebencian. Omong-omong, ia harus selalu berterima kasih kepada keluarga situ atas prestasinya hari ini. Si Tu Yufan berjalan menuju si Tu Bo dan si Tu Tian dan memberi hormat dengan hormat ayah, kakek, kamu baik-baik saja. Kami baik-baik saja, saya baik-baik saja, sekarang tingkat kultivasi saya tinggi, saya masih bisa hidup lama. Si Tu Ling berkata ayah, Yulong juga ada di sini. Ayo pulang dan bicara. Ya, saya sungguh Nona Yulong, menyambut Anda di keluarga situ sebagai tamu, silakan masuk. Si Tu Bo menepuk kepalanya. Memasuki aula, banyak orang dari keluarga situ hanya bisa tinggal di luar. Hanya ada beberapa anggota senior keluarga situ yang ada di aula, ditambah si Tu Yufan, si Tu Ling, dan Yulong. Itu Nona Yulong, dia cantik sekali. Nona Yulong tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dia memberikan kontribusi besar dalam pertempuran mengusir Ibel dan menghabisi 4 sekte Ibel utama. Sungguh tidak disangka menantu si Tu Yufan memiliki kecerdasan dan kecantikan. Sungguh menakjubkan. Si Tu Yufan adalah kontributor terbesar bagi Tiongkok Timur, dan keluarga situ kami mendapat manfaat darinya. Siapa sangka dia akan seperti sekarang ini. Orang-orang di keluarga situ tidak berdiskusi dengan keras, tetapi mereka dapat dengan jelas mendengar tingkat budidaya si Tu Yufan dan Yulong. Yulong pemalu, sedangkan si Tu Yufan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, namun sebenarnya dia sangat senang. Si Tu Bo berkata Yufan, Yulong, kamu kembali kali ini, bagaimana kalau kamu tinggal beberapa hari lagi? Ayah, kita akan tinggal selama beberapa hari. Si Tu Yufan berkata, kalau begitu kita akan pergi ke langit berbintang yang tak berujung untuk menjelajahi dunia. Saya tidak tahu kapan kita akan kembali. Yufan, kamu sudah tua,
kamu harus lebih berhati-hati dalam segala hal, kata Situ Bo. Situ Tian berkata Yufan, Yulong, berhati-hatilah dalam segala hal. Situ Ling berkata ayah, kakek, jangan banyak bicara. Saya akan mengajak saudara laki-laki dan perempuan saya berkeliling untuk melihat-lihat. Oke, lihatlah sekeliling dan pulang untuk makan malam keluarga nanti, kata Situ Bo. Ayah, jangan khawatir, kami akan segera kembali, kata Situ Ling sambil tersenyum. Rumah keluarga Situ sangat besar, Situ Ling mengajak Situ Yufan dan Yulong mengunjungi seluruh rumah keluarga Situ. Faktanya, banyak orang di keluarga Situ yang tidak mengingat Situ Yufan, dan Situ Ling masih perlu memberitahunya. Setelah berjalan-jalan, Situ Yufan merasakan banyak hal. Saudaraku, suasana di keluarga Situ sekarang jauh lebih baik. Jangan terlalu memikirkan hal-hal dulu. Pada akhirnya, kita semua adalah anggota keluarga Situ, kata Situ Ling. Situ Yufan tersenyum dan berkata saudari Ling, jangan khawatir, saya sudah lama melupakannya. Ketika saya kembali kali ini, saya ingin meninggalkan beberapa ramuan dan harta untuk keluarga, sehingga kekuatan keluarga dapat ditingkatkan, meningkat pesat. Itu saja, kalau begitu aku akan lega. Situ Ling menghela nafas lega. Yulong bertanya dengan rasa ingin tahu Yufan, apa sebenarnya yang kamu alami ketika kamu masih kecil? Tidak masalah jika kamu tidak menyebutkannya, toh kamu tidak akan disambut, kata Situ Yufan dengan tenang. Situ Ling berkata bukan saja kami tidak populer, saudara-saudara kami juga tidak bisa berlatih ketika kami masih muda, dan kami sering diintimidasi. Saya sangat penasaran, mengapa Anda menjadi praktisi yang berbakat padahal Anda jelas-jelas tidak bisa berlatih. Situ Yufan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu semua sudah berlalu, jadi jangan sebutkan itu. Baiklah, ayo kita kembali dan menghadiri makan malam keluarga. Jangan biarkan kakek dan ayah menunggu terlalu lama. Mereka bertiga kembali ke aula, yang dipenuhi dengan meja dan kursi di dalam dan di luar, dan semua meja dipenuhi dengan makanan lezat. Setelah Situ Yufan dan yang lainnya mengambil tempat duduknya, yang lain mengambil tempat duduknya satu demi satu. Ini adalah makan malam keluarga untuk keluarga Situ, dan tidak ada orang luar. Semua orang bersulang untuk Situ Yufan satu demi satu, dan itu sangat meriah. Jarang sekali ada makan malam keluarga seperti itu, jadi Situ Yufan mengeluarkan anggur mongki dan membagikannya kepada keluarganya. Setelah jamuan keluarga, Situ Yufan mengeluarkan sejumlah besar harta dan ramuan dan diam-diam menyerahkannya kepada Situ Bo. Ayah, ini yang telah kupersiapkan untuk keluarga Situ. Cukup menjadikan keluarga Situ sebagai kekuatan keluarga terkuat. Yufan, ketika kamu masih muda, keluargamu kasihan padamu, dan kamu masih membalas keluarga seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa, kata Situ Bo penuh terima kasih. Situ Yufan berkata ayah, bagaimanapun juga, saya adalah anggota keluarga Situ. Sekarang saya memiliki kemampuan, tentu saja saya harus menyumbangkan kekuatan untuk keluarga. Kedepannya, keluarga Situ akan dilindungi oleh Suster Ling, dan tidak akan pernah ada orang di keluarga Situ selama ratusan tahun. Berani menyerang, ratusan tahun, ditambah ramuan ajaib dari harta karun yang kutinggalkan, sudah cukup untuk membuat keluarga Situ menjadi sekte peri. Yufan, aku ingin mengucapkan terima kasih atas nama keluarga Situ. Ayah, tolong jangan katakan itu. Yufan, aku mendapat permintaan tidak baik dari ayahku. Katakan, aku akan melakukan apapun yang aku bisa. Situ Bo berpikir sejenak dan berkata Yufan, ada orang-orang kuat di keluarga ini bertahun-tahun yang lalu. Saya harap Anda dapat meluangkan waktu untuk mengajari mereka. Bahkan beberapa kata penyemangat akan memberikan manfaat yang tak terbatas bagi mereka. Sesederhana itu, tidak masalah. Situ Yufan setuju. Dia tidak seperti dulu lagi, dan mudah baginya untuk membimbing generasi muda. Situ Yufan bahkan memilih beberapa anak muda dengan bakat alkimia dan mengajari mereka cara membuat alkimia. Dalam hal ini, Yulong juga membantu, secara pribadi membimbing beberapa gadis dari keluarga Situ untuk membuat alkimia. 940.